Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas atau Gus Yakut menilai banyak pihak memanfaatkan nama besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, termasuk pengkhianatnya. Adapun hal itu disampaikan Gus Yakut saat berpidato pada peluncuran logo Hari Santri 2023 di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Orde Baru tumbang, berganti dengan masa reformasi. Para santri juga ikut terlibat di dalamnya. Bahkan melahirkan seorang presiden yang sangat fenomenal Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kata Gus Yakut dalam pidatonya. Kemudian dikatakan Gus Yakut bahwa banyak kelompok baik para pencintanya maupun pembencinya memanfaatkan nama besar beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri yang luar biasa, baik pencinta, pembenci loyalis, maupun pengkhianatnya, itu memanfaatkan nama besar beliau, jelasnya. Setelah acara berakhir, awak media mengkonfirmasi pidato tersebut. Gus Yakut enggan menjawab pengkhianat yang dimaksud itu. Saya nggak tahu, mungkin ada, barangkali dinilai sendiri, jelasnya. Diberitakan sebelumnya Putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid memastikan dirinya tak mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024. Yeni Wahid mengatakan dirinya tak mendukung pasangan itu lantaran faktor Cak Imin yang pernah mengkudeta Gus Dur dari pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Akan sulit sekali bagi kami mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur. Sulit, posisi kami sulit, kata Yeni di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah memanas imbas pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas soal ciri-ciri pemimpin yang dilarang dipilih. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan sindiran pedas kepada Menak. Diketahui Menak Yakut Kholil sebelumnya mewanti-wanti agar masyarakat tak memilih pemimpin yang hanya karena wajahnya tampan. Bahkan masyarakat juga dihimbau agar jangan terlena dengan mulut manisnya. Menak mengaku tak akan mencabut pernyataannya tersebut. Pernyataan Yakut itu menuai respon dari PKB, partai yang menaunginya. PKB mengancam akan mendisiplinkan Menak Yakut. Bahkan Ketum PKB Caimin menilai omongan Yakut itu sebagai pernyataan buzzer. Menanggapi hal itu, Yakut Kholil bahkan kembali berbicara mengenai politisasi agama untuk kepentingan politik. Baginya, politisasi agama tidak boleh dilakukan untuk kepentingan politik. Menurut Yakut, agama memang harus menjiwai setiap perilaku kehidupan, termasuk dalam politik. Namun ia tak sepakat agama dipakai untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, ia pun mempersilahkan jika nantinya harus diberikan sanksi disiplin oleh PKB buntut pernyataannya tersebut. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas mempertanyakan rencana PKB yang ingin mendisiplinkannya. Hal ini buntut pernyataan Yakut soal pemimpin berwajah tampan dan mulut manis beberapa waktu lalu. Yakut mengatakan ia juga merupakan pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Menurut Yakut, ia menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yakut belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya itu. Jika yang melakukan pemanggilan adalah dari Dewan Syuro PKB, ia menegaskan sangat menghormati para kiai. Sebelumnya, Yakut mengingatkan agar jangan memilih pemimpin karena wajahnya yang tampan dan mulutnya manis. Ucapan itu disampaikan saat menghadiri acara umat Buddha di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai ucapan itu tak pantas disampaikan oleh seorang Menteri Agama. Menurutnya, hal itu malah membuat Yakut dipandang sebagai seorang buzzer dan seperti provokator. Jazil pun meminta agar Menak Yakut lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Terlebih, Yakut merupakan pejabat publik sekaligus menteri yang memperoleh gaji dari rakyat. Buntut pernyataannya mengenai larangan memilih capres ganteng dan bermulut manis, Menteri Agama atau Menak Yakut Kholil Qoumas terancam sanksi dari PKB. Namun rupanya Yakut tidak menggubris ancaman tersebut. Ia justru mempertanyakan wewenang pengurus PKB memanggil dan mendisiplinkannya.
Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Yakut di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 2 Oktober 2023. Yakut mengatakan saat ini ia masih tercatat sebagai pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Yakut mengaku saat ini ia masih menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yakut pun mengaku belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya tersebut. Jika yang melakukan pemanggilan adalah Dewan Surya PKB, Yakut menegaskan dirinya sangat menghormati para kiai. Sementara itu Yakut menekankan setiap partai pasti memiliki ADART-nya masing-masing termasuk PKB. Yakut mengklaim pernyataannya itu ia lontarkan demi mencerdaskan masyarakat. Akan tetapi jika dianggap salah, maka ia mengaku siap dipanggil partainya tersebut. Laporan sama PKB bukan, Mbak? Suratnya jadinya udah diterima belum? Terus Soal apa? laporan Ini apa? loh laporan program di Kemenak yang sudah dijalankan. Laporan ke Presiden, laporan terkait pelaksanaan haji. Itu aja. Laporan pekerjaan. Apa? Ya? Terus kalau soal politik ini kan terakhir katanya akan ada pemanggilan dari PKB untuk pernyataan Yakut soal Ya, apa? jangan pilih presiden yang ganteng doang, mulutnya manis. Nah itu sejauh ini sebetulnya surat pemanggilan dari Ya, PKB ada. udah masuk. Nggak ada tuh. Tapi Nggak kalau dipanggil akan hadir. Kalau resmi saya akan datang. Kalau resmi Iya dong, kalau institusi yang panggil kan saya sebagai kader harus taat. Ya, Oke. tapi ya itu. Jadi saya nggak akan merubah pendapat saya. Karena publik ini, masyarakat ini harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang lebih rasional gitu ya. Karena ini sangat menentukan nasib bangsa dan negara, jadi jangan asal-asalan. Gitulah kira-kira pesan. sama Pak Jokowi tadi ada bahas soal itu juga nggak? Enggak. Soal kerjaan. Bahas soal PKB juga nggak sih? Hah? Soal PKB juga Enggak, urusan ini kerjaan saya dipanggil sebagai Menteri Agama gitu loh. Nggak ada urusannya dengan partai. Kirain ada nyelip-nyelip dikit kemarin Caimin. Reshuffle apa ya? Nggak tahu saya. Itu presiden dong katanya saya. Kemarin Caimin bilang Apa-apa? komentarnya Gus Yakut itu kayak komentar buzzer. Masa sih? Tanggapannya gitu. Saya Tanggapannya baru tahu terus tuh. gimana? Nggak apa-apa. Kan suatu kali kami ngomong mengenai karakter politik dengan tidak memilih pemimpin yang berbagai ganteng. Bukan begitu, jangan dipotong. Jadi begini, saya sampaikan ya, jangan memilih pemimpin itu asal melihat fisiknya, mukanya ganteng, bicaranya bagus, manis gitu ya. Jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Kan saya menyampaikan begitu. Kira-kira kan itu betul kan. Jadi nggak boleh agama itu harus menjiwai semua kehidupan, termasuk sebagai menjiwai untuk urusan-urusan politik, tapi jangan diperalat menjadi alat politik agama itu. Tapi ini kelihatannya membuat gaduh masyarakat. Kok gaduh ya, gimana? Gaduhnya di mana coba? Wong saya nih menyampaikan norma-norma yang benar, norma-norma yang objektif menurut saya. Publik itu ya begitu, memilih yang rasional, memilih yang yang dengan pertimbangan yang benar-benar untuk bangsa dan negara, bukan hanya sekedar tampilan fisik. Salahnya di mana? Kok gaduh ya? Enggak lah menurut saya. Ya kan? Jangan menggunakan agama sebagai alat politik. Itu kan benar. Kita kan nggak mau agama kita ini ternodai hanya karena urusan politik. Ya? Jadi nggak Kan akan begitu kok gaduh, statementnya gimana? jadi nggak akan dicabut gitu. Ya enggak, wong saya ini punya kewajiban sebagai Menteri Agama untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama, itu nggak spesifik satu agama saja. Seluruh umat beragama menjaga agamanya masing-masing agar agamanya jangan diperalat untuk kepentingan politik. Salahnya di mana? Tapi kalau ada tanggapan misalnya dari pengamat itu melihat bahwa Apa? ini jadi ada friksi antara Gus Yakut dengan Caimin Friksinya gitu. di mana sih? Friksinya di mana? Emang Caimin melakukan apa kan? Karena Apa? dia Hah? Ya nggak apa-apa, orang nyebut orang biasa aja. Ya, mau disebut bahasa, disebut apa, selama saya meyakini, saya ini menyampaikan apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran, ya silahkan nyebut saya apa saja. jadi di internal PKB nggak ada friksi-friksi itu nggak ada ya. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, tanya pengurus PKB yang aktif. Saya ini pengurus PKB tapi nggak ada. Jadi saya nggak ngerti Gus tadi situasi. berarti empat mata ya tadi sama Presiden Jokowi. Mau tahu aja. Empat mata juga sih. Hah? Ada kemungkinan juga kayak pergeseran kursi menteri itu.
Menteri siapa yang mau digeser? Templok. Bener loh, enggak. Enggak tahu, saya tanya presiden, enggak tahu saya. Itu hanya presiden ya. Apakah ada perbicaraan mengenai kursi menteri itu, Gus? Ya tanya presiden kok tanya saya. Kan tadi Pak Gus, bicara dengan presiden bagaimana itu? Tidak. Urusan negara, yang jelas urusan negara tadi. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas atau Gus Yakut menilai banyak pihak memanfaatkan nama besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, termasuk pengkhianatnya. Adapun hal itu disampaikan Gus Yakut saat berpidato pada peluncuran logo Hari Santri 2023 di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Orde Baru tumbang, berganti dengan masa reformasi. Para santri juga ikut terlibat di dalamnya. Bahkan melahirkan seorang presiden yang sangat fenomenal Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kata Gus Yakut dalam pidatonya. Kemudian dikatakan Gus Yakut bahwa banyak kelompok baik para pencintanya maupun pembencinya memanfaatkan nama besar beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri yang luar biasa, baik pencinta, pembenci loyalis, maupun pengkhianatnya, itu memanfaatkan nama besar beliau, jelasnya. Setelah acara berakhir, awak media mengkonfirmasi pidato tersebut. Gus Yakut enggan menjawab pengkhianat yang dimaksud itu. Saya nggak tahu, mungkin ada, barangkali dinilai sendiri, jelasnya. Diberitakan sebelumnya Putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid memastikan dirinya tak mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024. Yeni Wahid mengatakan dirinya tak mendukung pasangan itu lantaran faktor Cak Imin yang pernah mengkudeta Gus Dur dari pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Akan sulit sekali bagi kami mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur. Sulit, posisi kami sulit, kata Yeni di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah memanas imbas pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas soal ciri-ciri pemimpin yang dilarang dipilih. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan sindiran pedas kepada Menak. Diketahui Menak Yakut Kholil sebelumnya mewanti-wanti agar masyarakat tak memilih pemimpin yang hanya karena wajahnya tampan. Bahkan masyarakat juga dihimbau agar jangan terlena dengan mulut manisnya. Menak mengaku tak akan mencabut pernyataannya tersebut. Pernyataan Yakut itu menuai respon dari PKB, partai yang menaunginya. PKB mengancam akan mendisiplinkan Menak Yakut. Bahkan Ketum PKB Caimin menilai omongan Yakut itu sebagai pernyataan buzzer. Menanggapi hal itu, Yakut Kholil bahkan kembali berbicara mengenai politisasi agama untuk kepentingan politik. Baginya, politisasi agama tidak boleh dilakukan untuk kepentingan politik. Menurut Yakut, agama memang harus menjiwai setiap perilaku kehidupan, termasuk dalam politik. Namun ia tak sepakat agama dipakai untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, ia pun mempersilahkan jika nantinya harus diberikan sanksi disiplin oleh PKB buntut pernyataannya tersebut. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas mempertanyakan rencana PKB yang ingin mendisiplinkannya. Hal ini buntut pernyataan Yakut soal pemimpin berwajah tampan dan mulut manis beberapa waktu lalu. Yakut mengatakan ia juga merupakan pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Menurut Yakut, ia menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yakut belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya itu. Jika yang melakukan pemanggilan adalah dari Dewan Syuro PKB, ia menegaskan sangat menghormati para kiai. Sebelumnya, Yakut mengingatkan agar jangan memilih pemimpin karena wajahnya yang tampan dan mulutnya manis. Ucapan itu disampaikan saat menghadiri acara umat Buddha di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai ucapan itu tak pantas disampaikan oleh seorang Menteri Agama. Menurutnya, hal itu malah membuat Yakut dipandang sebagai seorang buzzer dan seperti provokator. Jazil pun meminta agar Menak Yakut lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Terlebih, Yakut merupakan pejabat publik sekaligus menteri yang memperoleh gaji dari rakyat.
pernyataannya mengenai larangan memilih capres ganteng dan bermulut manis, Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qomas terancam sanksi dari PKB. Namun rupanya Yakut tidak menggubris ancaman tersebut. Ia justru mempertanyakan wewenang pengurus PKB memanggil dan mendisiplinkannya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Yakut di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 2 Oktober 2023. Yakut mengatakan saat ini ia masih tercatat sebagai pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Yakut mengaku saat ini ia masih menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yakut pun mengaku belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya tersebut. Jika yang melakukan pemanggilan adalah Dewan Surya PKB, Yakut menegaskan dirinya sangat menghormati para kiai. Sementara itu, Yakut menekankan setiap partai pasti memiliki ADART-nya masing-masing termasuk PKB. Yakut mengklaim pernyataannya itu ia lontarkan demi mencerdaskan masyarakat. Akan tetapi jika dianggap salah, maka ia mengaku siap dipanggil partainya tersebut. Laporan sama PKB bukan, Mbak? Suratnya jadinya udah diterima belum? Terus Soal apa? laporan Ini loh laporan program di Kemenak yang sudah dijalankan. Laporan ke Presiden, laporan terkait pelaksanaan haji. Itu aja. Laporan pekerjaan. Apa? Ya? Terus kalau soal politik ini kan terakhir katanya akan ada pemanggilan dari PKB untuk pernyataan Yakut soal Ya, apa? jangan pilih presiden yang ganteng doang, mulutnya manis. Nah itu sejauh ini sebetulnya surat pemanggilan dari PKB udah masuk. Ya ada. Tapi kalau dipanggil akan hadir. Kalau resmi saya akan datang. Kalau resmi Iya dong, kalau institusi yang panggil kan saya sebagai kader harus taat. Ya, tapi ya itu. Jadi saya nggak akan merubah pendapat saya. Karena publik ini, masyarakat ini harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang lebih rasional gitu ya. Karena ini sangat menentukan nasib bangsa dan negara, jadi jangan asal-asalan. Itulah kira-kira pesan. sama Pak Jokowi tadi ada bahas soal itu juga nggak? Enggak. Soal kerjaan. Bahas soal PKB juga. Soal PKB juga. Enggak, urusan ini kerjaan saya dipanggil sebagai Menteri Agama gitu loh. Enggak ada urusannya dengan partai. Kirain ada nyelip-nyelip dikit kemarin Caimin. Reshuffle apa ya? Enggak tahu saya. Itu presiden dong tanya saya. Kemarin Caimin bilang komentarnya Gus Yakut itu kayak komentar buzzer. Tanggapannya gitu. Iya. Tanggapannya Gus gimana? Enggak apa-apa. Kan sekali kami ngomong mengenai karakter politik dengan tidak memilih pemimpin yang berwajah ganteng. Bukan begitu, jangan dipotong. Jadi begini, saya sampaikan ya, jangan memilih pemimpin itu asal melihat fisiknya, mukanya ganteng, bicaranya bagus, manis gitu ya. Jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Kan saya menyampaikan begitu. Kira-kira kan itu betul kan. Jadi nggak boleh agama itu harus menjiwai semua kehidupan, termasuk sebagai menjiwai untuk urusan-urusan politik, tapi jangan diperalat menjadi alat politik agama itu. Tapi ini penyataan membuat gaduh masyarakat. Kok gaduh ya, gimana? Gaduhnya di mana coba? Wong saya nih menyampaikan norma-norma yang benar, norma-norma yang objektif menurut saya. Publik itu ya begitu, memilih yang rasional, memilih yang yang dengan pertimbangan yang benar-benar untuk bangsa atau negara, bukan hanya sekedar tampilan fisik. Salahnya di mana? Kok gaduh ya? Enggak lah menurut saya. Ya kan? Jangan menggunakan agama sebagai alat politik. Itu kan benar. Kita kan nggak mau agama kita ini ternodai hanya karena urusan politik. Ya? Jadi nggak akan kok gaduh gimana? Jadi nggak akan dicabut gitu. Ya enggak. Wong saya ini punya kewajiban sebagai Menteri Agama untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama, itu nggak spesifik satu agama saja. Seluruh umat beragama menjaga agamanya masing-masing agar agamanya jangan diperalat untuk kepentingan politik. Salahnya di mana? Tapi kalau ada tanggapan misalnya dari pengamat gitu melihat bahwa ini jadi ada friksi antara Gus Yakut dengan Caimin. Friksinya gitu. di mana sih? Friksinya di mana? Emang Caimin melakukan apa kan? Karena dia Ya apa-apa, orang nyebut orang biasa aja. Ya, mau disebut bahasa, disebut apa, selama saya meyakini, saya ini menyampaikan apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran, ya silahkan nyebut saya apa saja. Jadi di internal PKB nggak ada friksi-friksi itu nggak ada ya? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, tanya
pengurus PKB yang aktif. Saya ini pengurus PKB tapi nggak aktif. Jadi saya nggak ngerti situasi. Berarti empat mata ya tadi sama Presiden Jokowi. Mau tahu aja. Empat mata juga sih. Hah? Singkat kemungkinannya sih kayak pergeseran kursi menteri itu. Menteri siapa yang mau digeser? Bener loh, enggak. Nggak tahu, saya tanya presiden, nggak tahu saya. Itu hanya presiden ya. Apakah ada perusahaan mengenai kursi menteri itu terus? Ya tanya presiden kok tanya saya. Kan tadi Pak Agus bicara dengan presiden bagaimana itu? Tidak. Urusan negara, yang jelas urusan negara tadi. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas atau Gus Yakut menilai banyak pihak memanfaatkan nama besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, termasuk pengkhianatnya. Adapun hal itu disampaikan Gus Yakut saat berpidato pada peluncuran logo Hari Santri 2023 di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Orde Baru tumbang, berganti dengan masa reformasi. Para santri juga ikut terlibat di dalamnya. Bahkan melahirkan seorang presiden yang sangat fenomenal Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kata Gus Yakut dalam pidatonya. Kemudian dikatakan Gus Yakut bahwa banyak kelompok baik para pencintanya maupun pembencinya memanfaatkan nama besar beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri yang luar biasa, baik pencinta, pembenci loyalis, maupun pengkhianatnya, itu memanfaatkan nama besar beliau, jelasnya. Setelah acara berakhir, awak media mengkonfirmasi pidato tersebut. Gus Yakut enggan menjawab pengkhianat yang dimaksud itu. Saya nggak tahu, mungkin ada, barangkali dinilai sendiri, jelasnya. Diberitakan sebelumnya Putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid memastikan dirinya tak mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024. Yeni Wahid mengatakan dirinya tak mendukung pasangan itu lantaran faktor Cak Imin yang pernah mengkudeta Gus Dur dari pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Akan sulit sekali bagi kami mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur. Sulit, posisi kami sulit, kata Yeni di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah memanas imbas pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas soal ciri-ciri pemimpin yang dilarang dipilih. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan sindiran pedas kepada Menak. Diketahui Menak Yakut Kholil sebelumnya mewanti-wanti agar masyarakat tak memilih pemimpin yang hanya karena wajahnya tampan. Bahkan masyarakat juga dihimbau agar jangan terlena dengan mulut manisnya. Menak mengaku tak akan mencabut pernyataannya tersebut. Pernyataan Yakut itu menuai respon dari PKB, partai yang menaunginya. PKB mengancam akan mendisiplinkan Menak Yakut. Bahkan Ketum PKB Caimin menilai omongan Yakut itu sebagai pernyataan buzzer. Menanggapi hal itu, Yakut Kholil bahkan kembali berbicara mengenai politisasi agama untuk kepentingan politik. Baginya, politisasi agama tidak boleh dilakukan untuk kepentingan politik. Menurut Yakut, agama memang harus menjiwai setiap perilaku kehidupan, termasuk dalam politik. Namun ia tak sepakat agama dipakai untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, ia pun mempersilahkan jika nantinya harus diberikan sanksi disiplin oleh PKB buntut pernyataannya tersebut. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas mempertanyakan rencana PKB yang ingin mendisiplinkannya. Hal ini buntut pernyataan Yakut soal pemimpin berwajah tampan dan mulut manis beberapa waktu lalu. Yakut mengatakan ia juga merupakan pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Menurut Yakut, ia menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yakut belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya itu. Jika yang melakukan pemanggilan adalah dari Dewan Syuro PKB, ia menegaskan sangat menghormati para kiai. Sebelumnya, Yakut mengingatkan agar jangan memilih pemimpin karena wajahnya yang tampan dan mulutnya manis. Ucapan itu disampaikan saat menghadiri acara umat Buddha di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai ucapan itu tak pantas disampaikan oleh seorang Menteri Agama. Menurutnya, hal itu malah membuat Yakut dipandang sebagai seorang buzzer dan seperti provokator.
Jazil pun meminta agar Menak Yakut lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Terlebih, Yakut merupakan pejabat publik sekaligus menteri yang memperoleh gaji dari rakyat. Buntut pernyataannya mengenai larangan memilih capres ganteng dan bermulut manis, Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qomas terancam sanksi dari PKB. Namun rupanya Yakut tidak menggubris ancaman tersebut. Ia justru mempertanyakan wewenang pengurus PKB memanggil dan mendisiplinkannya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Yakut di gedung DPR Senayan Jakarta pada Senin 2 Oktober 2023. Yakut mengatakan saat ini ia masih tercatat sebagai pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Yakut mengaku saat ini ia masih menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yakut pun mengaku belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya tersebut. Jika yang melakukan pemanggilan adalah Dewan Surya PKB, Yakut menegaskan dirinya sangat menghormati para kiai. Sementara itu, Yakut menekankan setiap partai pasti memiliki ADART-nya masing-masing termasuk PKB. Yakut mengklaim pernyataannya itu ia lontarkan demi mencerdaskan masyarakat. Akan tetapi jika dianggap salah, maka ia mengaku siap dipanggil partainya tersebut. Laporan sama PKB bukan, Mbak? Suratnya jadinya udah diterima belum? Terus Soal apa? Ini loh laporan program di Kemenak yang sudah dijalankan, laporan ke Presiden, laporan terkait pelaksanaan haji, itu aja, laporan pekerjaan. Apa? Ya? Terus kalau soal politik ini kan terakhir katanya akan ada pemanggilan dari PKB untuk pernyataan Yakut soal jangan pilih presiden yang ganteng doang, mulutnya manis. Nah itu sejauh ini sebetulnya surat pemanggilan dari PKB udah masuk. Nggak ada. Tapi kalau dipanggil akan hadir. Kalau resmi saya akan datang. Kalau resmi? Iya dong. Kalau institusi yang panggil kan saya sebagai kader harus taat. Ya tapi ya itu. Jadi saya nggak akan merubah pendapat saya, karena publik ini, masyarakat ini harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang lebih rasional, gitu ya. Karena ini sangat menentukan nasib bangsa dan negara, jadi jangan asal-asalan. Itulah kira-kira pesan. Sama Pak Jokowi tadi ada bahas soal itu juga nggak? Soal kerjaan. Bahas soal PKB juga. Soal PKB juga. Enggak, urusan ini kerjaan saya dipanggil sebagai Menteri Agama gitu loh, nggak ada urusannya dengan partai. Kirain ada nyelip-nyelip dikit kemarin Caimin. Apa ya? Nggak tahu saya. Itu presiden dong tanya saya. Kemarin Caimin bilang komentarnya Gus Yakut itu kayak komentar buzzer. Tanggapannya gitu. Iya. Tanggapannya Gus gimana? Nggak apa-apa. Kan sempat kali kami ngomong mengenai karakter politik dengan tidak memilih pemimpin yang berwajah ganteng. Bukan begitu, jangan dipotong. Jadi begini, saya sampaikan ya, jangan memilih pemimpin itu asal melihat fisiknya, mukanya ganteng, bicaranya bagus, manis gitu ya. Jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Kan saya menyampaikan begitu. Kira-kira kan itu betul kan? Jadi nggak boleh agama itu harus menjiwai semua kehidupan, termasuk sebagai menjiwai untuk urusan-urusan politik, tapi jangan diperalat menjadi alat politik agama itu. Tapi ini kelihatannya membuat gaduh masyarakat. Kok gaduh ya gimana? Gaduhnya di mana coba? Wong saya nih menyampaikan norma-norma yang benar, norma-norma yang objektif menurut saya. Publik itu ya begitu, memilih yang rasional, memilih yang yang dengan pertimbangan yang benar-benar untuk bangsa dan negara, bukan hanya sekedar tampilan fisik. Salahnya di mana? Kok gaduh ya? Enggak lah menurut saya. Ya kan? Jangan menggunakan agama sebagai alat politik. Itu kan benar. Kita kan nggak mau agama kita ini ternodai hanya karena urusan politik. Ya? Jadi nggak akan kok gaduh gimana? Jadi nggak akan dicabut gitu. Ya enggak. Wong saya ini punya kewajiban sebagai Menteri Agama untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama, itu nggak spesifik satu agama saja. Seluruh umat beragama menjaga agamanya masing-masing agar agamanya jangan diperalat untuk kepentingan politik. Salahnya di mana? Tapi kalau ada tanggapan misalnya dari pengamat itu melihat bahwa ini jadi ada friksi antara Gus Yakut dengan Caimin. Friksinya di mana sih? Friksinya di mana? Emang Caimin melakukan apa kan? Karena dia
Ya apa-apa, orang nyebut orang biasa aja. Ya, mau disebut bahasa, disebut apa, selama saya meyakini, saya ini menyampaikan apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran. Ya silahkan nyebut saya apa saja. Jadi di internal PKB nggak ada friksi-friksi itu nggak ada ya? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Tanya pengurus PKB yang aktif, saya ini pengurus PKB tapi ya. Jadi saya nggak ngerti situasi. Gus, berarti 4 mata ya tadi sama Presiden Jokowi? Mau tahu aja. Berarti 4 mata Gus ya? Hah? Ada kemungkinannya supaya pergeseran kursi menteri itu? Menteri siapa yang mau digeser? Saya belum benar loh, enggak. Berarti ada nggak? Nggak tahu, saya tanya presiden, nggak tahu saya. Itu hanya presiden ya. Apakah ada bicara mengenai kursi menteri itu Gus? Ya tanya presiden kok tanya saya. Kan tadi Gus, bicara dengan Presiden bagaimana itu? Tidak. Urusan negara, yang jelas urusan negara tadi. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas atau Gus Yakut menilai banyak pihak memanfaatkan nama besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, termasuk pengkhianatnya. Adapun hal itu disampaikan Gus Yakut saat berpidato pada peluncuran logo Hari Santri 2023 di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Orde Baru tumbang, berganti dengan masa reformasi. Para santri juga ikut terlibat di dalamnya. Bahkan melahirkan seorang presiden yang sangat fenomenal Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kata Gus Yakut dalam pidatonya. Kemudian dikatakan Gus Yakut bahwa banyak kelompok baik para pencintanya maupun pembencinya memanfaatkan nama besar beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri yang luar biasa, baik pencinta, pembenci loyalis, maupun pengkhianatnya, itu memanfaatkan nama besar beliau, jelasnya. Setelah acara berakhir, awak media mengkonfirmasi pidato tersebut. Gus Yakut enggan menjawab pengkhianat yang dimaksud itu. Saya nggak tahu, mungkin ada, barangkali dinilai sendiri, jelasnya. Diberitakan sebelumnya Putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid memastikan dirinya tak mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024. Yeni Wahid mengatakan dirinya tak mendukung pasangan itu lantaran faktor Cak Imin yang pernah mengkudeta Gus Dur dari pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Akan sulit sekali bagi kami mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur. Sulit, posisi kami sulit, kata Yeni di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Partai Kebangkitan Bangsa PKB tengah memanas imbas pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas soal ciri-ciri pemimpin yang dilarang dipilih. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan sindiran pedas kepada Menak. Diketahui Menak Yakut Kholil sebelumnya mewanti-wanti agar masyarakat tak memilih pemimpin yang hanya karena wajahnya tampan. Bahkan masyarakat juga dihimbau agar jangan terlena dengan mulut manisnya. Menak mengaku tak akan mencabut pernyataannya tersebut. Pernyataan Yakut itu menuai respon dari PKB, partai yang menaunginya. PKB mengancam akan mendisiplinkan Menak Yakut. Bahkan Ketum PKB Caimin menilai omongan Yakut itu sebagai pernyataan buzzer. Menanggapi hal itu, Yakut Kholil bahkan kembali berbicara mengenai politisasi agama untuk kepentingan politik. Baginya, politisasi agama tidak boleh dilakukan untuk kepentingan politik. Menurut Yakut, agama memang harus menjiwai setiap perilaku kehidupan, termasuk dalam politik. Namun ia tak sepakat agama dipakai untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, ia pun mempersilahkan jika nantinya harus diberikan sanksi disiplin oleh PKB buntut pernyataannya tersebut. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas mempertanyakan rencana PKB yang ingin mendisiplinkannya. Hal ini buntut pernyataan Yakut soal pemimpin berwajah tampan dan mulut manis beberapa waktu lalu. Yakut mengatakan ia juga merupakan pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Menurut Yakut, ia menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yakut belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya itu. Jika yang melakukan pemanggilan adalah dari Dewan Syuro PKB, ia menegaskan sangat menghormati para kiai. Sebelumnya, Yakut mengingatkan agar jangan memilih pemimpin karena wajahnya yang tampan dan mulutnya manis.
Ucapan itu disampaikan saat menghadiri acara umat Buddha di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai ucapan itu tak pantas disampaikan oleh seorang Menteri Agama. Menurutnya, hal itu malah membuat Yahud dipandang sebagai seorang buzzer dan seperti provokator. Jazil pun meminta agar Menak Yahud lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Terlebih, Yahud merupakan pejabat publik sekaligus menteri yang memperoleh gaji dari rakyat. Buntut pernyataannya mengenai larangan memilih capres ganteng dan bermulut manis, Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qomas terancam sanksi dari PKB. Namun rupanya Yakut tidak menggubris ancaman tersebut. Ia justru mempertanyakan wewenang pengurus PKB memanggil dan mendisiplinkannya. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Yakut di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 2 Oktober 2023. Yakut mengatakan saat ini ia masih tercatat sebagai pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Yakut mengaku saat ini ia masih menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yakut pun mengaku belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya tersebut. Jika yang melakukan pemanggilan adalah Dewan Surya PKB, Yakut menegaskan dirinya sangat menghormati para kiai. Sementara itu, Yakut menekankan setiap partai pasti memiliki ADART-nya masing-masing termasuk PKB. Yakut mengklaim pernyataannya itu ia lontarkan demi mencerdaskan masyarakat. Akan tetapi jika dianggap salah, maka ia mengaku siap dipanggil partainya tersebut. Laporan sama PKB bukan, Mbak? Suratnya jadinya udah diterima belum? Gus, Soal apa? laporan Ini apa? loh laporan program di Kemenak yang sudah dijalankan. Laporan ke Presiden, laporan terkait pelaksanaan haji. Itu aja. Laporan pekerjaan. Apa? Ya? Terus kalau soal politik ini kan terakhir katanya akan ada pemanggilan dari PKB untuk pernyataan Yakut soal jangan pilih presiden yang ganteng doang, mulutnya manis. Nah itu sejauh ini sebetulnya surat pemanggilan dari PKB udah masuk. Nggak ada tuh. Tapi kalau dipanggil akan hadir. Kalau resmi saya akan datang. Kalau resmi? Iya dong. Kalau institusi yang panggil kan saya sebagai kader harus taat. Ya tapi ya itu. Jadi saya nggak akan merubah pendapat saya, karena publik ini, masyarakat ini harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang lebih rasional, gitu ya. Karena ini sangat menentukan nasib bangsa dan negara, jadi jangan asal-asalan. Gitulah kira-kira pesan. Sama Pak Jokowi tadi ada bahas soal itu juga nggak? Soal kerjaan. Bahas soal PKB juga. Soal PKB juga. Enggak, urusan ini kerjaan saya dipanggil sebagai Menteri Agama gitu loh, nggak ada urusannya dengan Pak. Kirain ada nyelip-nyelip dikit. Kemarin Caimin apa ya? Nggak tahu saya. Itu presiden dong kok tanya saya. Kemarin Caimin bilang komentarnya Gus Yakut itu kayak komentar buzzer. Tanggapannya gitu. Iya. Tanggapannya Gus gimana? Nggak apa-apa. Kan sempat berkali kami ngomong mengenai karakter politik dengan tidak memilih pemimpin yang berwajah ganteng. Bukan begitu, jangan dipotong. Jadi begini, saya sampaikan ya, jangan memilih pemimpin itu asal melihat fisiknya, mukanya ganteng, bicaranya bagus, manis gitu ya. Jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Kan saya menyampaikan begitu. Kira-kira kan itu betul kan. Jadi nggak boleh agama itu harus menjiwai semua kehidupan, termasuk sebagai menjiwai untuk urusan-urusan politik, tapi jangan diperalat menjadi alat politik agama itu. Tapi ini kelihatannya membuat gaduh masyarakat. Kok gaduh ya, gimana? Gaduhnya di mana coba? Wong saya nih menyampaikan norma-norma yang benar, norma-norma yang objektif menurut saya. Publik itu ya begitu, memilih yang rasional, memilih yang yang dengan pertimbangan yang benar-benar untuk bangsa dan negara, bukan hanya sekedar tampilan fisik. Salahnya di mana? Kok gaduh ya? Enggak lah menurut saya. Ya kan? Jangan menggunakan agama sebagai alat politik. Itu kan benar. Kita kan nggak mau agama kita ini ternodai hanya karena urusan politik. Ya? Jadi kan nggak gitu, kok gaduh gimana? Jadi nggak akan dicabut gitu? Ya enggak. Wong saya ini punya kewajiban sebagai Menteri Agama untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama, itu nggak spesifik satu agama saja. Seluruh umat beragama menjaga agamanya masing-masing,
agar agamanya jangan diperalat untuk kepentingan politik. Salahnya di mana? Tapi kalau ada tanggapan misalnya dari pengamat gitu melihat bahwa ini jadi ada friksi antara Gus Yakut dengan Caimin Friksinya gitu. di mana sih? Friksinya di mana? Emang Caimin melakukan apa kan? Karena dia Hah? Ya nggak apa-apa, orang nyebut orang biasa aja. Ya, disebut mau disebut bahasa, disebut apa, selama saya meyakini, saya ini menyampaikan apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran. Ya silahkan menyebut saya apa saja. jadi di internal PKB nggak ada friksi-friksi itu nggak ada ya? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Tanya pengurus PKB yang aktif, saya ini pengurus PKB tapi nggak. Jadi saya nggak ngerti situasi. Berarti empat mata ya tadi sama Presiden Jokowi. Mau tahu aja. Berarti empat mata juga sih. Hah? Ada kemungkinannya sih kayak pergeseran kursi menteri itu. Menteri siapa yang mau digeserkan? Benar enggak? Berarti ada nggak? Nggak tahu, saya tanya presiden, nggak tahu saya. Itu hanya presiden ya. Saat ada bicara apakah ada bicara mengenai kursi menteri itu terus? Ya tanya presiden kok tanya saya. Kan tadi Clara disebut bicara dengan presiden bagaimana itu tidak. Urusan negara, yang jelas urusan negara tadi. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas atau Gus Yakut menilai banyak pihak memanfaatkan nama besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, termasuk pengkhianatnya. Adapun hal itu disampaikan Gus Yakut saat berpidato pada peluncuran logo Hari Santri 2023 di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Orde Baru tumbang, berganti dengan masa reformasi. Para santri juga ikut terlibat di dalamnya. Bahkan melahirkan seorang presiden yang sangat fenomenal Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kata Gus Yakut dalam pidatonya. Kemudian dikatakan Gus Yakut bahwa banyak kelompok baik para pencintanya maupun pembencinya memanfaatkan nama besar beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri yang luar biasa, baik pencinta, pembenci loyalis, maupun pengkhianatnya, itu memanfaatkan nama besar beliau, jelasnya. Setelah acara berakhir, awak media mengkonfirmasi pidato tersebut. Gus Yakut enggan menjawab pengkhianat yang dimaksud itu. Saya nggak tahu, mungkin ada, barangkali dinilai sendiri, jelasnya. Diberitakan sebelumnya Putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid memastikan dirinya tak mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024. Yeni Wahid mengatakan dirinya tak mendukung pasangan itu lantaran faktor Cak Imin yang pernah mengkudeta Gus Dur dari pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Akan sulit sekali bagi kami mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur. Sulit, posisi kami sulit, kata Yeni di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah memanas imbas pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas soal ciri-ciri pemimpin yang dilarang dipilih. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan sindiran pedas kepada Menak. Diketahui Menak Yakut Kholil sebelumnya mewanti-wanti agar masyarakat tak memilih pemimpin yang hanya karena wajahnya tampan. Bahkan masyarakat juga dihimbau agar jangan terlena dengan mulut manisnya. Menak mengaku tak akan mencabut pernyataannya tersebut. Pernyataan Yakut itu menuai respon dari PKB, partai yang menaunginya. PKB mengancam akan mendisiplinkan Menak Yakut. Bahkan Ketum PKB Caimin menilai omongan Yakut itu sebagai pernyataan buzzer. Menanggapi hal itu, Yakut Kholil bahkan kembali berbicara mengenai politisasi agama untuk kepentingan politik. Baginya, politisasi agama tidak boleh dilakukan untuk kepentingan politik. Menurut Yakut, agama memang harus menjiwai setiap perilaku kehidupan, termasuk dalam politik. Namun ia tak sepakat agama dipakai untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, ia pun mempersilahkan jika nantinya harus diberikan sanksi disiplin oleh PKB buntut pernyataannya tersebut. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas mempertanyakan rencana PKB yang ingin mendisiplinkannya. Hal ini buntut pernyataan Yakut soal pemimpin berwajah tampan dan mulut manis beberapa waktu lalu. Yakut mengatakan ia juga merupakan pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Menurut Yakut, ia menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum.
Hingga saat ini Yakut belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya itu. Jika yang melakukan pemanggilan adalah dari Dewan Syuro PKB, ia menegaskan sangat menghormati para kiai. Sebelumnya, Yakut mengingatkan agar jangan memilih pemimpin karena wajahnya yang tampan dan mulutnya manis. Ucapan itu disampaikan saat menghadiri acara umat Buddha di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai ucapan itu tak pantas disampaikan oleh seorang Menteri Agama. Menurutnya, hal itu malah membuat Yakut dipandang sebagai seorang buzzer dan seperti provokator. Jazil pun meminta agar menak Yakut lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Terlebih, Yakut merupakan pejabat publik sekaligus menteri yang memperoleh gaji dari rakyat. Buntut pernyataannya mengenai larangan memilih capres ganteng dan bermulut manis, Menteri Agama atau Menak Yakut Kholil Qomas terancam sanksi dari PKB. Namun rupanya Yakut tidak menggubris ancaman tersebut. Ia justru mempertanyakan wewenang pengurus PKB memanggil dan mendisiplinkannya. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Yakut di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 2 Oktober 2023. Yakut mengatakan saat ini ia masih tercatat sebagai pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Yakut mengaku saat ini ia masih menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yakut pun mengaku belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya tersebut. Jika yang melakukan pemanggilan adalah Dewan Surya PKB, Yakut menegaskan dirinya sangat menghormati para kiai. Sementara itu, Yakut menekankan setiap partai pasti memiliki ADART-nya masing-masing termasuk PKB. Yakut mengklaim pernyataannya itu ia lontarkan demi mencerdaskan masyarakat. Akan tetapi jika dianggap salah, maka ia mengaku siap dipanggil partainya tersebut. Laporan sama PKB bukan, Mbak? Suratnya jadinya udah diterima belum? Terus Soal apa? Ini loh laporan program di Kemenak yang sudah dijalankan, laporan ke Presiden, laporan terkait pelaksanaan haji, itu aja, laporan pekerjaan. Apa? Ya? Terus kalau soal politik ini kan terakhir katanya akan ada pemanggilan dari PKB untuk pernyataan Yakut soal jangan pilih presiden yang ganteng doang, mulutnya manis. Nah itu sejauh ini sebetulnya surat pemanggilan dari PKB udah masuk. Nggak ada. Tapi kalau dipanggil akan hadir. Kalau resmi saya akan datang. Kalau resmi? Iya dong. Kalau institusi yang panggil kan saya sebagai kader harus taat. Ya tapi ya itu. Jadi saya nggak akan merubah pendapat saya, karena publik ini, masyarakat ini harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang lebih rasional, gitu ya. Karena ini sangat menentukan nasib bangsa dan negara, jadi jangan asal-asalan. Gitulah kira-kira pesan. sama Pak Jokowi tadi ada bahas soal itu juga nggak? Enggak, soal kerjaan. Bahas soal PKB juga. Soal PKB juga. Enggak, urusan ini kerjaan saya dipanggil sebagai Menteri Agama gitu loh, nggak ada urusannya dengan partai. Kirain ada nyelip-nyelip dikit kemarin Caimin. Apa ya? Nggak tahu saya. Itu presiden dong tanya saya. Kemarin Caimin bilang komentarnya Gus Yakut itu kayak komentar buzzer. Tanggapannya gitu. Iya. Tanggapannya Gus gimana? Nggak apa-apa. Kan sempat berkali kami ngomong mengenai karakter politik dengan tidak memilih pemimpin yang berwajah ganteng. Bukan begitu, jangan dipotong. Jadi begini, saya sampaikan ya, jangan memilih pemimpin itu asal melihat fisiknya, mukanya ganteng, bicaranya bagus, manis gitu ya. Jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Kan saya menyampaikan begitu. Kira-kira kan itu betul kan. Jadi nggak boleh agama itu harus menjiwai semua kehidupan, termasuk sebagai menjiwai untuk urusan-urusan politik, tapi jangan diperalat menjadi alat politik agama itu. Tapi ini kelihatannya membuat gaduh masyarakat. Oh gaduh ya gimana? Gaduhnya di mana coba? Wong saya nih menyampaikan norma-norma yang benar, norma-norma yang objektif menurut saya. Publik itu ya begitu, memilih yang rasional, memilih yang yang dengan pertimbangan yang benar-benar untuk bangsa dan negara, bukan hanya sekedar tampilan fisik. Salahnya di mana? Kok gaduh ya? Enggak lah menurut saya. Ya kan? Jangan menggunakan agama sebagai alat politik.
Itu kan benar. Kita kan nggak mau agama kita ini ternodai hanya karena urusan politik. Ya? Jadi kan nggak begitu kok gaduh, statementnya gimana jadi nggak akan dicabut gitu. Ya enggak, wong saya ini punya kewajiban sebagai Menteri Agama untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama, itu nggak spesifik satu agama saja. Seluruh umat beragama menjaga agamanya masing-masing agar agamanya jangan diperalat untuk kepentingan politik. Salahnya di mana? Tapi kalau ada tanggapan misalnya dari pengamat gitu melihat bahwa ini jadi ada friksi antara Gus Yakut dengan Caimin Friksinya gitu. di mana sih? Friksinya di mana? Emang Caimin melakukan apa kan? Karena dia Hah? Ya nggak apa-apa, orang nyebut orang biasa aja. Ya, disebut mau disebut buzzer, disebut apa, selama saya meyakini, saya ini menyampaikan apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran. Ya silahkan nyebut saya apa saja. jadi di internal PKB nggak ada friksi-friksi itu nggak ada ya? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, tanya pengurus PKB yang aktif. Saya ini pengurus PKB tapi nggak. Jadi saya nggak ngerti situasi. Berarti empat mata ya tadi sama Presiden Jokowi. Mau tahu aja. Berarti empat mata juga sih. Hah? Ada kemungkinannya sudah ada pergeseran kursi menteri itu. Menteri siapa yang mau digeser? Saya belum dengar, enggak. Tapi ada nggak? Nggak tahu, saya tanya presiden, nggak tahu saya. Itu hanya presiden ya. Saat ada pernah ada bicara mengenai kursi menteri itu terus. Ya tanya presiden kok tanya saya. Kan tadi pernah disebut. Bicara dengan presiden bagaimana itu? Tidak. Urusan negara, yang jelas urusan negara tadi. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas atau Gus Yakut menilai banyak pihak memanfaatkan nama besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, termasuk pengkhianatnya. Adapun hal itu disampaikan Gus Yakut saat berpidato pada peluncuran logo Hari Santri 2023 di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Orde Baru tumbang, berganti dengan masa reformasi. Para santri juga ikut terlibat di dalamnya. Bahkan melahirkan seorang presiden yang sangat fenomenal Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kata Gus Yakut dalam pidatonya. Kemudian dikatakan Gus Yakut bahwa banyak kelompok baik para pencintanya maupun pembencinya memanfaatkan nama besar beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri yang luar biasa, baik pencinta, pembenci loyalis, maupun pengkhianatnya, itu memanfaatkan nama besar beliau, jelasnya. Setelah acara berakhir, awak media mengkonfirmasi pidato tersebut. Gus Yakut enggan menjawab pengkhianat yang dimaksud itu. Saya nggak tahu, mungkin ada, barangkali dinilai sendiri, jelasnya. Diberitakan sebelumnya Putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid memastikan dirinya tak mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024. Yeni Wahid mengatakan dirinya tak mendukung pasangan itu lantaran faktor Cak Imin yang pernah mengkudeta Gus Dur dari pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Akan sulit sekali bagi kami mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur. Sulit, posisi kami sulit, kata Yeni di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah memanas imbas pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas soal ciri-ciri pemimpin yang dilarang dipilih. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan sindiran pedas kepada Menak. Diketahui Menak Yakut Kholil sebelumnya mewanti-wanti agar masyarakat tak memilih pemimpin yang hanya karena wajahnya tampan. Bahkan masyarakat juga dihimbau agar jangan terlena dengan mulut manisnya. Menak mengaku tak akan mencabut pernyataannya tersebut. Pernyataan Yakut itu menuai respon dari PKB, partai yang menaunginya. PKB mengancam akan mendisiplinkan Menak Yakut. Bahkan Ketum PKB Caimin menilai omongan Yakut itu sebagai pernyataan buzzer. Menanggapi hal itu, Yakut Kholil bahkan kembali berbicara mengenai politisasi agama untuk kepentingan politik. Baginya, politisasi agama tidak boleh dilakukan untuk kepentingan politik. Menurut Yakut, agama memang harus menjiwai setiap perilaku kehidupan, termasuk dalam politik. Namun ia tak sepakat agama dipakai untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, ia pun mempersilahkan jika nantinya harus diberikan sanksi disiplin oleh PKB buntut pernyataannya tersebut. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas mempertanyakan rencana PKB yang ingin mendisiplinkannya. Hal ini buntut pernyataan Yakut soal pemimpin berwajah tampan dan mulut manis beberapa waktu lalu.
Yakut mengatakan ia juga merupakan pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Menurut Yakut, ia menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yakut belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya itu. Jika yang melakukan pemanggilan adalah dari Dewan Syuro PKB, ia menegaskan sangat menghormati para kiai. Sebelumnya, Yakut mengingatkan agar jangan memilih pemimpin karena wajahnya yang tampan dan mulutnya manis. Ucapan itu disampaikan saat menghadiri acara umat Buddha di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai ucapan itu tak pantas disampaikan oleh seorang Menteri Agama. Menurutnya, hal itu malah membuat Yakut dipandang sebagai seorang buzzer dan seperti provokator. Jazil pun meminta agar menak Yakut lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Terlebih, Yakut merupakan pejabat publik sekaligus menteri yang memperoleh gaji dari rakyat. Buntut pernyataannya mengenai larangan memilih capres ganteng dan bermulut manis, Menteri Agama atau Menak Yakut Kholil Qomas terancam sanksi dari PKB. Namun rupanya Yakut tidak menggubris ancaman tersebut. Ia justru mempertanyakan wewenang pengurus PKB memanggil dan mendisiplinkannya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Yakut di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 2 Oktober 2023. Yakut mengatakan saat ini ia masih tercatat sebagai pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Yakut mengaku saat ini ia masih menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yakut pun mengaku belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya tersebut. Jika yang melakukan pemanggilan adalah Dewan Surya PKB, Yakut menegaskan dirinya sangat menghormati para kiai. Sementara itu, Yakut menekankan setiap partai pasti memiliki ADART-nya masing-masing termasuk PKB. Yakut mengklaim pernyataannya itu ia lontarkan demi mencerdaskan masyarakat. Akan tetapi jika dianggap salah, maka ia mengaku siap dipanggil partainya tersebut. Laporan sama PKB bukan, Mbak? Suratnya jadinya udah diterima belum? Terus Soal apa? Laporan ini loh, laporan program di Kemenak yang sudah dijalankan, laporan ke Presiden, laporan terkait pelaksanaan haji, itu aja, laporan pekerjaan. Apa? Ya? Terus kalau soal politik ini kan terakhir katanya akan ada pemanggilan dari PKB untuk pernyataan Yakut soal jangan pilih presiden yang ganteng doang, mulutnya manis. Nah itu sejauh ini sebetulnya surat pemanggilan dari PKB udah masuk. Nggak ada. Tapi kalau dipanggil akan hadir. Kalau resmi saya akan datang. Kalau resmi? Iya dong. Kalau institusi yang panggil kan saya sebagai kader harus taat. Ya tapi ya itu. Jadi saya nggak akan merubah pendapat saya, karena publik ini, masyarakat ini harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang lebih rasional, gitu ya. Karena ini sangat menentukan nasib bangsa dan negara, jadi jangan asal-asalan. Itulah kira-kira pesan. Sama Pak Jokowi tadi ada bahas soal itu juga nggak? Enggak, soal kerjaan. Bahas soal PKB juga. Soal PKB juga. Enggak, urusan ini kerjaan saya dipanggil sebagai Menteri Agama gitu loh, nggak ada urusannya dengan partai. Kirain ada nyelip-nyelip dikit kemarin Caimin. Reshuffle apa ya? Nggak tahu saya. Itu presiden dong makanya saya. Kemarin Caimin bilang komentarnya Gus Yakut itu kayak komentar buzzer. Tanggapannya gitu. Iya. Tanggapannya Gus gimana? Nggak apa-apa. Kan sempat berkali kami ngomong mengenai karakter politik dengan tidak memilih pemimpin yang berwajah ganteng. Bukan begitu, jangan dipotong. Jadi begini, saya sampaikan ya, jangan memilih pemimpin tuh asal melihat fisiknya, mukanya ganteng, bicaranya bagus, manis gitu ya. Jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Kan saya menyampaikan begitu. Kira-kira kan itu betul kan. Jadi nggak boleh agama itu harus menjiwai semua kehidupan, termasuk sebagai menjiwai untuk urusan-urusan politik, tapi jangan diperalat menjadi alat politik agama itu. Tapi ini kelihatannya membuat gaduh masyarakat. Oh gaduh ya gimana? Gaduhnya di mana coba? Saya nih menyampaikan norma-norma yang benar, norma-norma yang objektif menurut saya.
publik itu ya begitu, memilih yang rasional, memilih yang yang dengan pertimbangan yang benar-benar untuk bangsa dan negara, bukan hanya sekedar tampilan fisik. Salahnya di mana? Kok gaduh ya? Enggak lah menurut saya, ya kan? Jangan menggunakan agama sebagai alat politik. Itu kan benar. Kita kan nggak mau agama kita ini ternodai hanya karena urusan politik. Ya? Jadi nggak akan, kok gaduh, statementnya jadi nggak akan dicabut gitu? Ya enggak, wong saya ini punya kewajiban sebagai Menteri Agama untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama, itu nggak spesifik satu agama saja. Seluruh umat beragama menjaga agamanya masing-masing, agar agamanya jangan diperalat untuk kepentingan politik. Salahnya di mana? Tapi kalau ada tanggapan misalnya dari pengamat gitu melihat bahwa ini jadi ada friksi antara Gus Yakut dengan Caimin Friksinya gitu. di mana sih? Friksinya di mana? Emang Caimin melakukan apa kan? Karena dia Hah? Ya nggak apa-apa, orang nyebut orang biasa aja. Ya, disebut mau disebut bahasa, disebut apa, selama saya meyakini, saya ini menyampaikan apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran. Ya silahkan nyebut saya apa saja. jadi di internal PKB nggak ada friksi-friksi itu nggak ada ya? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, tanya pengurus PKB yang aktif. Saya ini pengurus PKB tapi ya, jadi saya nggak ngerti situasi. Tadi berarti 4 mata ya tadi sama Presiden Jokowi. Mau tahu aja. Berarti 4 mata juga sih. Hah? Ada kemungkinannya sih kayak pergeseran kursi menteri itu. Menteri siapa yang mau digeser? Kan benar enggak? Tapi ada nggak? Nggak tahu, saya tanya presiden, nggak tahu saya. Itu hanya presiden ya. Tadi kita pernah ada bicara mengenai kursi menteri itu terus. Ya tanya presiden, kok tanya saya. Kan tadi Pak Agus bicara dengan presiden bagaimana itu perhatian tidak. Urusan negara, yang jelas urusan negara tadi. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas atau Gus Yakut menilai banyak pihak memanfaatkan nama besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, termasuk pengkhianatnya. Adapun hal itu disampaikan Gus Yakut saat berpidato pada peluncuran logo Hari Santri 2023 di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Orde Baru tumbang, berganti dengan masa reformasi. Para santri juga ikut terlibat di dalamnya. Bahkan melahirkan seorang presiden yang sangat fenomenal, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kata Gus Yakut dalam pidatonya. Kemudian dikatakan Gus Yakut bahwa banyak kelompok baik para pencintanya maupun pembencinya memanfaatkan nama besar beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri yang luar biasa, baik pencinta, pembenci loyalis, maupun pengkhianatnya, itu memanfaatkan nama besar beliau, jelasnya. Setelah acara berakhir, awak media mengkonfirmasi pidato tersebut. Gus Yakut enggan menjawab pengkhianat yang dimaksud itu. Saya nggak tahu, mungkin ada, barangkali dinilai sendiri, jelasnya. Diberitakan sebelumnya Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid memastikan dirinya tak mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024. Yeni Wahid mengatakan dirinya tak mendukung pasangan itu lantaran faktor Cak Imin yang pernah mengkudeta Gus Dur dari pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Akan sulit sekali bagi kami mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur. Sulit, posisi kami sulit, kata Yeni di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Partai Kebangkitan Bangsa PKB tengah memanas imbas pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas soal ciri-ciri pemimpin yang dilarang dipilih. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan sindiran pedas kepada Menak. Diketahui Menak Yakut Kholil sebelumnya mewanti-wanti agar masyarakat tak memilih pemimpin yang hanya karena wajahnya tampan. Bahkan masyarakat juga dihimbau agar jangan terlena dengan mulut manisnya. Menak mengaku tak akan mencabut pernyataannya tersebut. Pernyataan Yakut itu menuai respon dari PKB, partai yang menaunginya. PKB mengancam akan mendisiplinkan Menak Yakut. Bahkan Ketum PKB Caimin menilai omongan Yakut itu sebagai pernyataan buzzer. Menanggapi hal itu, Yakut Kholil bahkan kembali berbicara mengenai politisasi agama untuk kepentingan politik. Baginya, politisasi agama tidak boleh dilakukan untuk kepentingan politik. Menurut Yakut, agama memang harus menjiwai setiap perilaku kehidupan, termasuk dalam politik.
Namun ia tak sepakat agama dipakai untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, ia pun mempersilahkan jika nantinya harus diberikan sanksi disiplin oleh PKB buntut pernyataannya tersebut. Menteri Agama Yahud Khalil Qomas mempertanyakan rencana PKB yang ingin mendisiplinkannya. Hal ini buntut pernyataan Yakut soal pemimpin berwajah tampan dan mulut manis beberapa waktu lalu. Yakut mengatakan ia juga merupakan pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Menurut Yakut, ia menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yakut belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya itu. Jika yang melakukan pemanggilan adalah dari Dewan Syuro PKB, ia menegaskan sangat menghormati para kiai. Sebelumnya, Yakut mengingatkan agar jangan memilih pemimpin karena wajahnya yang tampan dan mulutnya manis. Ucapan itu disampaikan saat menghadiri acara umat Buddha di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai ucapan itu tak pantas disampaikan oleh seorang Menteri Agama. Menurutnya, hal itu malah membuat Yakut dipandang sebagai seorang buzzer dan seperti provokator. Jazil pun meminta agar menak Yakut lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Terlebih, Yakut merupakan pejabat publik sekaligus menteri yang memperoleh gaji dari rakyat. Buntut pernyataannya mengenai larangan memilih capres ganteng dan bermulut manis, Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qomas terancam sanksi dari PKB. Namun rupanya Yakut tidak menggubris ancaman tersebut. Ia justru mempertanyakan wewenang pengurus PKB memanggil dan mendisiplinkannya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Yakut di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 2 Oktober 2023. Yakut mengatakan saat ini ia masih tercatat sebagai pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Yakut mengaku saat ini ia masih menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yakut pun mengaku belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya tersebut. Jika yang melakukan pemanggilan adalah Dewan Surya PKB, Yakut menegaskan dirinya sangat menghormati para kiai. Sementara itu, Yakut menekankan setiap partai pasti memiliki ADART-nya masing-masing termasuk PKB. Yakut mengklaim pernyataannya itu ia lontarkan demi mencerdaskan masyarakat. Akan tetapi jika dianggap salah, maka ia mengaku siap dipanggil partainya tersebut. Laporan sama PKB bukan, Mbak? Suratnya jadinya udah diterima belum? Gus, Soal apa? Ini loh laporan program di Kemenak yang sudah dijalankan, laporan ke Presiden, laporan terkait pelaksanaan haji, itu aja, laporan pekerjaan apa? Okay. Ya? Gus, kalau soal politik ini kan terakhir katanya akan ada pemanggilan dari PKB untuk pernyataan Yakut soal jangan pilih presiden yang ganteng doang, mulutnya manis. Nah itu sejauh ini sebetulnya surat pemanggilan dari PKB udah masuk. Ada. Tapi kalau dipanggil akan hadir. Kalau resmi saya akan datang. Kalau resmi? Iya dong. Kalau institusi yang panggil kan saya sebagai kader harus taat. Ya tapi ya itu. Jadi saya nggak akan merubah pendapat saya, karena publik ini, masyarakat ini harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang lebih rasional, gitu ya. Karena ini sangat menentukan nasib bangsa dan negara, jadi jangan asal-asalan. Itulah kira-kira pesan. Sama Pak Jokowi tadi ada bahas soal itu juga nggak? Soal kerjaan. Bahas soal PKB juga. Soal PKB juga. Enggak, urusan ini kerjaan saya dipanggil sebagai Menteri Agama gitu loh, nggak ada urusannya dengan partai. Kirain ada nyelip-nyelip dikit kemarin Caimin. Apa ya? Nggak tahu saya. Itu presiden dong kalau tanya saya. Kemarin Caimin bilang komentarnya Gus Yakut itu kayak komentar buzzer. Tanggapannya gitu. Tanggapannya Gus gimana? Nggak apa-apa. Kan suatu kali kami ngomong mengenai karakter politik dengan tidak memilih pemimpin yang berwajah ganteng. Bukan begitu, jangan dipotong. Jadi begini, saya sampaikan ya, jangan memilih pemimpin tuh asal melihat fisiknya, mukanya ganteng, bicaranya bagus, manis gitu ya. Jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai
alat politik. Kan saya menyampaikan begitu. Kira-kira kan itu betul kan? Jadi nggak boleh agama itu harus menjiwai semua kehidupan, termasuk sebagai menjiwai untuk urusan-urusan politik, tapi jangan diperalat menjadi alat politik agama itu. Tapi ini kelihatannya membuat gaduh masyarakat. Kok gaduh ya gimana? Gaduhnya di mana coba? Wong saya nih menyampaikan norma-norma yang benar, norma-norma yang objektif menurut saya. Publik itu ya begitu, memilih yang rasional, memilih yang yang dengan pertimbangan yang benar-benar untuk bangsa dan negara, bukan hanya sekedar tampilan fisik. Salahnya di mana? Kok gaduh ya? Enggak lah menurut saya, ya kan? Jangan menggunakan agama sebagai alat politik. Itu kan benar. Kita kan nggak mau agama kita ini ternodai hanya karena urusan politik. Kan? Jadi nggak akan, kok gaduh, statementnya jadi nggak akan dicabut gitu? Ya enggak, wong saya ini punya kewajiban sebagai Menteri Agama untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama, itu nggak spesifik satu agama saja. Seluruh umat beragama menjaga agamanya masing-masing, agar agamanya jangan diperalat untuk kepentingan politik. Salahnya di mana? Tapi kalau ada tanggapan misalnya dari pengamat gitu melihat bahwa ini jadi ada friksi antara Gus Yakut dengan Caimin Friksinya gitu. di mana sih? Friksinya di mana? Emang Caimin melakukan apa kan? Karena Apa? dia Hah? Ya nggak apa-apa, orang nyebut orang biasa aja. Ya, disebut mau disebut bahasa, disebut apa, selama saya meyakini, saya ini menyampaikan apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran, ya silahkan menyebut saya apa saja. jadi di internal PKB nggak ada friksi-friksi itu, nggak ada ya? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, tanya pengurus PKB yang aktif. Saya ini pengurus PKB tapi nggak, jadi saya nggak ngerti Gus, situasi. tadi berarti 4 mata ya tadi sama Presiden Jokowi. Mau tahu aja. Berarti 4 mata Gus ya? Hah? Ada kemungkinannya juga ada pergeseran kursi menteri itu. Menteri siapa yang mau digeser? Kan benar enggak? Berarti ada nggak? Nggak tahu, saya tanya presiden, nggak tahu saya. Itu hanya presiden ya. Saat tadi kita pernah ada bicara mengenai kursi menteri itu Gus. Ya tanya presiden, kok tanya saya. Kan tadi Pak Gus bicara dengan presiden bagaimana itu tidak. Urusan negara, yang jelas urusan negara tadi. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas atau Gus Yakut menilai banyak pihak memanfaatkan nama besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, termasuk pengkhianatnya. Adapun hal itu disampaikan Gus Yakut saat berpidato pada peluncuran logo Hari Santri 2023 di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Orde Baru tumbang, berganti dengan masa reformasi. Para santri juga ikut terlibat di dalamnya. Bahkan melahirkan seorang presiden yang sangat fenomenal, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kata Gus Yakut dalam pidatonya. Kemudian dikatakan Gus Yakut bahwa banyak kelompok baik para pencintanya maupun pembencinya memanfaatkan nama besar beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri yang luar biasa, baik pencinta, pembenci loyalis, maupun pengkhianatnya, itu memanfaatkan nama besar beliau, jelasnya. Setelah acara berakhir, awak media mengkonfirmasi pidato tersebut. Gus Yakut enggan menjawab pengkhianat yang dimaksud itu. Saya nggak tahu, mungkin ada, barangkali dinilai sendiri, jelasnya. Diberitakan sebelumnya Putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid memastikan dirinya tak mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024. Yeni Wahid mengatakan dirinya tak mendukung pasangan itu lantaran faktor Cak Imin yang pernah mengkudeta Gus Dur dari pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Akan sulit sekali bagi kami mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur. Sulit, posisi kami sulit, kata Yeni di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Partai Kebangkitan Bangsa PKB tengah memanas imbas pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas soal ciri-ciri pemimpin yang dilarang dipilih. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan sindiran pedas kepada Menak. Diketahui Menak Yakut Kholil sebelumnya mewanti-wanti agar masyarakat tak memilih pemimpin yang hanya karena wajahnya tampan. Bahkan masyarakat juga dihimbau agar jangan terlena dengan mulut manisnya. Menak mengaku tak akan mencabut pernyataannya tersebut. Pernyataan Yakut itu menuai respon dari PKB, partai yang menaunginya. PKB mengancam akan mendisiplinkan Menak Yakut. Bahkan Ketum PKB Caimin menilai
omongan Yahud itu sebagai pernyataan buzzer. Menanggapi hal itu, Yahud Khalil bahkan kembali berbicara mengenai politisasi agama untuk kepentingan politik. Baginya, politisasi agama tidak boleh dilakukan untuk kepentingan politik. Menurut Yahud, agama memang harus menjiwai setiap perilaku kehidupan, termasuk dalam politik. Namun ia tak sepakat agama dipakai untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, ia pun mempersilahkan jika nantinya harus diberikan sanksi disiplin oleh PKB buntut pernyataannya tersebut. Menteri Agama Yahud Khalil Qomas mempertanyakan rencana PKB yang ingin mendisiplinkannya. Hal ini buntut pernyataan Yahud soal pemimpin berwajah tampan dan mulut manis beberapa waktu lalu. Yahud mengatakan ia juga merupakan pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Menurut Yahud, ia menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yahud belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya itu. Jika yang melakukan pemanggilan adalah dari Dewan Syura PKB, ia menegaskan sangat menghormati para kiai. Sebelumnya, Yahud mengingatkan agar jangan memilih pemimpin karena wajahnya yang tampan dan mulutnya manis. Ucapan itu disampaikan saat menghadiri acara umat Buddha di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai ucapan itu tak pantas disampaikan oleh seorang Menteri Agama. Menurutnya, hal itu malah membuat Yahud dipandang sebagai seorang buzzer dan seperti provokator. Jazil pun meminta agar menak Yahud lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Terlebih, Yahud merupakan pejabat publik sekaligus menteri yang memperoleh gaji dari rakyat. Buntut pernyataannya mengenai larangan memilih capres ganteng dan bermulut manis, Menteri Agama atau Menak Yahud Khalil Qomas terancam sanksi dari PKB. Namun rupanya Yahud tidak menggubris ancaman tersebut. Ia justru mempertanyakan wewenang pengurus PKB memanggil dan mendisiplinkannya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Yahud di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 2 Oktober 2023. Yahud mengatakan saat ini ia masih tercatat sebagai pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Yahud mengaku saat ini ia masih menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yahud pun mengaku belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya tersebut. Jika yang melakukan pemanggilan adalah Dewan Surya PKB, Yahud menegaskan dirinya sangat menghormati para kiai. Sementara itu, Yahud menekankan setiap partai pasti memiliki ADART-nya masing-masing termasuk PKB. Yahud mengklaim pernyataannya itu ia lontarkan demi mencerdaskan masyarakat. Akan tetapi jika dianggap salah, maka ia mengaku siap dipanggil partainya tersebut. Laporan sama PKB bukan, Mbak? Suratnya jadinya udah diterima belum? Terus Soal apa? Ini loh laporan program di Kemenak yang sudah dijalankan, laporan ke Presiden, laporan terkait pelaksanaan haji, itu aja, laporan pekerjaan. Apa? Okay. Terus kalau soal politik ini kan terakhir katanya akan ada pemanggilan dari PKB untuk pernyataan Yahud soal jangan pilih presiden yang ganteng doang, mulutnya manis. Nah itu sejauh ini sebetulnya surat pemanggilan dari PKB udah masuk. Ada. Tapi kalau dipanggil akan hadir. Kalau resmi saya akan datang. Kalau resmi? Iya dong. Kalau institusi yang panggil kan saya sebagai kader harus taat. Ya tapi ya itu. Jadi saya nggak akan merubah pendapat saya, karena publik ini, masyarakat ini harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang lebih rasional gitu ya. Karena ini sangat menentukan nasib bangsa dan negara, jadi jangan asal-asalan. Itulah kira-kira pesan. Sama Pak Jokowi tadi ada bahas soal itu juga nggak? Enggak, soal kerjaan. Bahas soal PKB juga. Soal PKB juga. Enggak, urusan ini kerjaan saya dipanggil sebagai Menteri Agama gitu loh, nggak ada urusannya dengan partai. Kirain ada nyelip-nyelip dikit kemarin Caimin. Reshuffle apa ya? Nggak tahu saya. Itu presiden dong katanya saya. Kemarin Caimin bilang komentarnya Gus Yahud itu kayak komentar buzzer. Tanggapannya gitu. Tanggapannya terus gimana? Nggak apa-apa. Kan sempat berkali-kali ngomong mengenai karakter politik
dengan tidak memilih pemimpin yang berwajah ganteng. Bukan begitu, jangan dipotong. Jadi begini, saya sampaikan ya, jangan memilih pemimpin itu asal melihat fisiknya, mukanya ganteng, bicaranya bagus, manis gitu ya. Jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Kan saya menyampaikan begitu. Kira-kira kan itu betul kan? Jadi nggak boleh agama itu harus menjiwai semua kehidupan, termasuk sebagai menjiwai untuk urusan-urusan politik, tapi jangan diperalat menjadi alat politik agama itu. Tapi ini kelihatannya membuat gaduh masyarakat. Kok gaduh ya gimana? Gaduhnya di mana coba? Wong saya nih menyampaikan norma-norma yang benar, norma-norma yang objektif menurut saya. Publik itu ya begitu, memilih yang rasional, memilih yang yang dengan pertimbangan yang benar-benar untuk bangsa dan negara, bukan hanya sekedar tampilan fisik. Salahnya di mana? Kok gaduh ya? Enggak lah menurut saya, ya kan? Jangan menggunakan agama sebagai alat politik. Itu kan benar. Kita kan nggak mau agama kita ini ternodai hanya karena urusan politik. Ya? Jadi nggak akan, kok gaduh, statementnya jadi nggak akan dicabut gitu? Ya enggak, wong saya ini punya kewajiban sebagai Menteri Agama untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama, itu nggak spesifik satu agama saja. Seluruh umat beragama menjaga agamanya masing-masing, agar agamanya jangan diperalat untuk kepentingan politik. Salahnya di mana? Tapi kalau ada tanggapan misalnya dari pengamat itu melihat bahwa ini jadi ada friksi antara Gus Yakut dengan Caimin. Friksinya gitu. di mana sih? Friksinya di mana? Emang Caimin melakukan apa kan? Karena apa? dia Ya nggak apa-apa, orang nyebut orang biasa aja. Ya, mau disebut bahasa, disebut apa, selama saya meyakini, saya ini menyampaikan apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran, ya silahkan nyebut saya apa saja. Jadi di internal PKB nggak ada friksi-friksi itu, nggak ada ya? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, tanya pengurus PKB yang aktif. Saya ini pengurus PKB tapi ya, jadi saya nggak ngerti situasi. Gus, tadi berarti 4 mata ya tadi sama Presiden Jokowi? Mau tahu aja. Berarti 4 mata juga sih? Hah? Ada kemungkinannya sudah sampai pergeseran kursi menteri itu? Menteri siapa yang mau digeser? Saya belum benar loh, enggak. Nggak tahu, saya tanya presiden, nggak tahu saya. Itu hanya presiden ya. Apakah ada bicara mengenai kursi menteri itu, Gus? Ya tanya presiden kok tanya saya. Kan tadi Pak Gus, bicara dengan presiden bagaimana itu? Tidak. Urusan negara, yang jelas urusan negara tadi. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas atau Gus Yakut menilai banyak pihak memanfaatkan nama besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, termasuk pengkhianatnya. Adapun hal itu disampaikan Gus Yakut saat berpidato pada peluncuran logo Hari Santri 2023 di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Orde Baru tumbang, berganti dengan masa reformasi. Para santri juga ikut terlibat di dalamnya. Bahkan melahirkan seorang presiden yang sangat fenomenal, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kata Gus Yakut dalam pidatonya. Kemudian dikatakan Gus Yakut bahwa banyak kelompok baik para pencintanya maupun pembencinya memanfaatkan nama besar beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri yang luar biasa, baik pencinta, pembenci loyalis, maupun pengkhianatnya, itu memanfaatkan nama besar beliau, jelasnya. Setelah acara berakhir, awak media mengkonfirmasi pidato tersebut. Gus Yakut enggan menjawab pengkhianat yang dimaksud itu. Saya nggak tahu, mungkin ada, barangkali dinilai sendiri, jelasnya. Diberitakan sebelumnya Putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid memastikan dirinya tak mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024. Yeni Wahid mengatakan dirinya tak mendukung pasangan itu lantaran faktor Cak Imin yang pernah mengkudeta Gus Dur dari pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Akan sulit sekali bagi kami mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur. Sulit, posisi kami sulit, kata Yeni di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Partai Kebangkitan Bangsa PKB tengah memanas imbas pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas soal ciri-ciri pemimpin yang dilarang dipilih. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan sindiran pedas kepada Menak.
Diketahui Menak Yakut Khalil sebelumnya mewanti-wanti agar masyarakat tak memilih pemimpin yang hanya karena wajahnya tampan. Bahkan masyarakat juga dihimbau agar jangan terlena dengan mulut manisnya. Menak mengaku tak akan mencabut pernyataannya tersebut. Pernyataan Yakut itu menuai respon dari PKB, partai yang menaunginya. PKB mengancam akan mendisiplinkan Menak Yakut. Bahkan Ketum PKB Caimin menilai omongan Yakut itu sebagai pernyataan buzzer. Menanggapi hal itu, Yakut Khalil bahkan kembali berbicara mengenai politisasi agama untuk kepentingan politik. Baginya, politisasi agama tidak boleh dilakukan untuk kepentingan politik. Menurut Yakut, agama memang harus menjiwai setiap perilaku kehidupan, termasuk dalam politik. Namun ia tak sepakat agama dipakai untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, ia pun mempersilahkan jika nantinya harus diberikan sanksi disiplin oleh PKB buntut pernyataannya tersebut. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mempertanyakan rencana PKB yang ingin mendisiplinkannya. Hal ini buntut pernyataan Yakut soal pemimpin berwajah tampan dan mulut manis beberapa waktu lalu. Yakut mengatakan ia juga merupakan pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Menurut Yakut, ia menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yakut belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya itu. Jika yang melakukan pemanggilan adalah dari Dewan Syuro PKB, ia menegaskan sangat menghormati para kiai. Sebelumnya, Yakut mengingatkan agar jangan memilih pemimpin karena wajahnya yang tampan dan mulutnya manis. Ucapan itu disampaikan saat menghadiri acara umat Buddha di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai ucapan itu tak pantas disampaikan oleh seorang Menteri Agama. Menurutnya, hal itu malah membuat Yakut dipandang sebagai seorang buzzer dan seperti provokator. Jazil pun meminta agar Menak Yakut lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Terlebih, Yakut merupakan pejabat publik sekaligus menteri yang memperoleh gaji dari rakyat. Buntut pernyataannya mengenai larangan memilih capres ganteng dan bermulut manis, Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qomas terancam sanksi dari PKB. Namun rupanya Yakut tidak menggubris ancaman tersebut. Ia justru mempertanyakan wewenang pengurus PKB memanggil dan mendisiplinkannya. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Yakut di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 2 Oktober 2023. Yakut mengatakan saat ini ia masih tercatat sebagai pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Yakut mengaku saat ini ia masih menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yakut pun mengaku belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya tersebut. Jika yang melakukan pemanggilan adalah Dewan Surya PKB, Yakut menegaskan dirinya sangat menghormati para kiai. Sementara itu, Yakut menekankan setiap partai pasti memiliki ADART-nya masing-masing termasuk PKB. Yakut mengklaim pernyataannya itu ia lontarkan demi mencerdaskan masyarakat. Akan tetapi jika dianggap salah, maka ia mengaku siap dipanggil partainya tersebut. Laporan sama PKB bukan, Mbak? Suratnya jadinya udah diterima belum? Terus Soal apa? Ini loh laporan program di Kemenak yang sudah dijalankan, laporan ke Presiden, laporan terkait pelaksanaan haji, itu aja, laporan pekerjaan. Apa? Okay. Gus, kalau soal politik ini kan terakhir katanya akan ada pemanggilan dari PKB untuk pernyataan Yakut soal jangan pilih presiden yang ganteng doang, mulutnya manis. Nah itu sejauh ini sebetulnya surat pemanggilan dari PKB udah masuk. Ada. Tapi kalau dipanggil akan hadir. Kalau resmi saya akan datang. Kalau resmi? Iya dong. Kalau institusi yang panggil kan saya sebagai kader harus taat. Ya tapi ya itu. Jadi saya nggak akan merubah pendapat saya, karena publik ini, masyarakat ini harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang lebih rasional, gitu ya. Karena ini sangat menentukan nasib bangsa dan negara, jadi jangan asal-asalan. Itulah kira-kira pesan. Sama Pak Jokowi tadi ada bahas soal itu juga nggak? Enggak,
Soal kerjaan. Bahas soal PKB juga. Hah? Soal PKB juga. Enggak, urusan ini kerjaan saya dipanggil sebagai Menteri Agama gitu loh. Nggak ada urusannya dengan partai. Kirain ada nyelip-nyelip dikit kemarin Caimin. Reshuffle apa ya? Nggak tahu saya. Itu presiden dong kalau tanya saya. Kemarin Caimin bilang komentarnya Gus Yakut itu kayak komentar buzzer. Masa sih? Iya. Tanggapannya Saya baru tahu Gus gimana? tuh. Nggak apa-apa. Kan suatu kali kami ngomong mengenai karakter politik dengan tidak memilih pemimpin yang berwajah ganteng. Bukan begitu, jangan dipotong. Jadi begini, saya sampaikan ya, jangan memilih pemimpin tuh asal melihat fisiknya, mukanya ganteng, bicaranya bagus, manis gitu ya. Jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Kan saya menyampaikan begitu. Kira-kira kan itu betul kan? Jadi nggak boleh agama itu harus menjiwai semua kehidupan, termasuk sebagai menjiwai untuk urusan-urusan politik, tapi jangan diperalat menjadi alat politik agama itu. Tapi ini kelihatannya membuat gaduh masyarakat. Kok gaduh ya gimana? Gaduhnya di mana coba? Wong saya nih menyampaikan norma-norma yang benar, norma-norma yang objektif menurut saya. Publik itu ya begitu, memilih yang rasional, memilih yang yang dengan pertimbangan yang benar-benar untuk bangsa dan negara, bukan hanya sekedar tampilan fisik. Salahnya di mana? Kok gaduh ya? Enggak lah menurut saya. Ya kan? Jangan menggunakan agama sebagai alat politik. Itu kan benar. Kita kan nggak mau agama kita ini ternodai hanya karena urusan politik. Ya? Jadi nggak akan, kok gaduh, statementnya jadi nggak akan dicabut gitu? Ya enggak. Wong saya ini punya kewajiban sebagai Menteri Agama untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama, itu nggak spesifik satu agama saja, seluruh umat beragama menjaga agamanya masing-masing agar agamanya jangan diperalat untuk kepentingan politik. Salahnya di mana? Tapi kalau ada tanggapan misalnya dari pengamat itu melihat bahwa ini jadi ada friksi antara Gus Yakut dengan Caimin. Friksinya gitu. di mana sih? Friksinya di mana? Emang Caimin melakukan apa kan? Karena apa? dia Hah? Ya nggak apa-apa, orang nyebut orang biasa aja. Ya, mau disebut buzzer, disebut apa, selama saya meyakini, saya ini menyampaikan apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran, ya silahkan menyebut saya apa saja. Jadi di internal PKB nggak ada friksi-friksi itu nggak ada ya? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, tanya pengurus PKB yang aktif. Saya ini pengurus PKB tapi nggak, jadi saya nggak ngerti situasi. Tadi berarti 4 mata ya tadi sama Presiden Jokowi. Mau tahu aja. 4 mata juga sih. Hah? Ada kemungkinannya kayak pergeseran kursi menteri itu. Menteri siapa yang mau digeser? Saya belum benar loh, enggak. Nggak tahu, saya tanya presiden, nggak tahu saya. Itu hanya presiden ya. Pernah ada bicara mengenai kursi menteri itu terus. Ya tanya presiden kok tanya saya. Kan tadi bicara bicara dengan presiden bagaimana itu? Tidak. Urusan negara, yang jelas urusan negara tadi. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas atau Gus Yakut menilai banyak pihak memanfaatkan nama besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, termasuk pengkhianatnya. Adapun hal itu disampaikan Gus Yakut saat berpidato pada peluncuran logo Hari Santri 2023 di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Orde Baru tumbang, berganti dengan masa reformasi. Para santri juga ikut terlibat di dalamnya. Bahkan melahirkan seorang presiden yang sangat fenomenal, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kata Gus Yakut dalam pidatonya. Kemudian dikatakan Gus Yakut bahwa banyak kelompok baik para pencintanya maupun pembencinya memanfaatkan nama besar beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri yang luar biasa, baik pencinta, pembenci loyalis, maupun pengkhianatnya, itu memanfaatkan nama besar beliau, jelasnya. Setelah acara berakhir, awak media mengkonfirmasi pidato tersebut. Gus Yakut enggan menjawab pengkhianat yang dimaksud itu. Saya nggak tahu, mungkin ada, barangkali dinilai sendiri, jelasnya. Diberitakan sebelumnya Putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid memastikan dirinya tak mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024. Yeni Wahid mengatakan dirinya tak mendukung pasangan itu lantaran faktor Cak Imin yang pernah mengkudeta Gus Dur dari pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Akan sulit sekali bagi kami mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur. Sulit, posisi kami sulit, kata Yeni di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah memanas imbas pernyataan Menteri Agama Yahud Cholil Khomas soal ciri-ciri pemimpin yang dilarang dipilih. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan sindiran pedas kepada Menak. Diketahui Menak Yahud Cholil sebelumnya mewanti-wanti agar masyarakat tak memilih pemimpin yang hanya karena wajahnya tampan. Bahkan masyarakat juga dihimbau agar jangan terlena dengan mulut manisnya. Menak mengaku tak akan mencabut pernyataannya tersebut. Pernyataan Yahud itu menuai respon dari PKB, partai yang menaunginya. PKB mengancam akan mendisiplinkan Menak Yahud. Bahkan Ketum PKB Caimin menilai omongan Yahud itu sebagai pernyataan buzzer. Menanggapi hal itu, Yahud Cholil bahkan kembali berbicara mengenai politisasi agama untuk kepentingan politik. Baginya, politisasi agama tidak boleh dilakukan untuk kepentingan politik. Menurut Yahud, agama memang harus menjiwai setiap perilaku kehidupan, termasuk dalam politik. Namun ia tak sepakat agama dipakai untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, ia pun mempersilahkan jika nantinya harus diberikan sanksi disiplin oleh PKB buntut pernyataannya tersebut. Menteri Agama Yahud Cholil Khomas mempertanyakan rencana PKB yang ingin mendisiplinkannya. Hal ini buntut pernyataan Yahud soal pemimpin berwajah tampan dan mulut manis beberapa waktu lalu. Yahud mengatakan ia juga merupakan pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Menurut Yahud, ia menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yahud belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya itu. Jika yang melakukan pemanggilan adalah dari Dewan Syuro PKB, ia menegaskan sangat menghormati para kiai. Sebelumnya, Yahud mengingatkan agar jangan memilih pemimpin karena wajahnya yang tampan dan mulutnya manis. Ucapan itu disampaikan saat menghadiri acara umat Buddha di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai ucapan itu tak pantas disampaikan oleh seorang Menteri Agama. Menurutnya, hal itu malah membuat Yahud dipandang sebagai seorang buzzer dan seperti provokator. Jazil pun meminta agar Menak Yahud lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Terlebih, Yahud merupakan pejabat publik sekaligus menteri yang memperoleh gaji dari rakyat. Buntut pernyataannya mengenai larangan memilih capres ganteng dan bermulut manis, Menteri Agama atau Menak Yahud Cholil Khomas terancam sanksi dari PKB. Namun rupanya Yahud tidak menggubris ancaman tersebut. Ia justru mempertanyakan wewenang pengurus PKB memanggil dan mendisiplinkannya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Yahud di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 2 Oktober 2023. Yahud mengatakan saat ini ia masih tercatat sebagai pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Yahud mengaku saat ini ia masih menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yahud pun mengaku belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya tersebut. Jika yang melakukan pemanggilan adalah Dewan Surya PKB, Yahud menegaskan dirinya sangat menghormati para kiai. Sementara itu, Yahud menekankan setiap partai pasti memiliki ADART-nya masing-masing termasuk PKB. Yahud mengklaim pernyataannya itu ia lontarkan demi mencerdaskan masyarakat. Akan tetapi jika dianggap salah, maka ia mengaku siap dipanggil partainya tersebut. Laporan sama PKB bukan, Mbak? Suratnya jadinya udah diterima belum? Terus Soal apa? Ini loh laporan program di Kemenak yang sudah dijalankan, laporan ke Presiden, laporan terkait pelaksanaan haji, itu aja, laporan pekerjaan. Apa? Ya? Gus, kalau soal politik ini kan terakhir katanya akan ada pemanggilan dari PKB untuk pernyataan Yahud soal jangan pilih presiden yang ganteng doang, mulutnya manis. Nah itu sejauh ini sebetulnya surat pemanggilan dari PKB udah masuk. Ya, ada. Tapi kalau dipanggil akan hadir. Kalau resmi saya akan datang. Kalau resmi? Iya dong. Kalau institusi yang panggil kan saya sebagai kader harus taat. Ya tapi ya itu. Jadi saya nggak akan merubah pendapat saya, karena publik ini, masyarakat ini harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang cerdas,
dengan cara-cara yang lebih rasional gitu ya. Karena ini sangat menentukan nasib bangsa dan negara, jadi jangan asal-asalan. Itulah kira-kira pesan. Sama Pak Jokowi tadi ada bahas soal itu juga nggak? Soal kerjaan. Bahas soal PKB juga. Soal PKB juga. Enggak, urusan ini kerjaan saya dipanggil sebagai Menteri Agama gitu loh, nggak ada urusannya dengan partai. Kirain ada nyelip-nyelip dikit kemarin Caimin. Apa ya? Nggak tahu saya. Itu presiden dong tanya saya. Kemarin Caimin bilang komentarnya Gus Yakut itu kayak komentar buzzer. Tanggapannya gitu. Iya. Tanggapannya Gus gimana? Nggak apa-apa. Kan suatu kali kami ngomong mengenai karakter politik dengan tidak memilih pemimpin yang berwajah ganteng. Bukan begitu, jangan dipotong. Jadi begini, saya sampaikan ya, jangan memilih pemimpin itu asal melihat fisiknya, mukanya ganteng, bicaranya bagus, manis gitu ya. Jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Kan saya menyampaikan begitu. Kira-kira kan itu betul kan? Jadi nggak boleh agama itu harus menjiwai semua kehidupan, termasuk sebagai menjiwai untuk urusan-urusan politik, tapi jangan diperalat menjadi alat politik agama itu. Tapi ini penyataan membuat gaduh masyarakat. Kok gaduh ya gimana? Gaduhnya di mana coba? Wong saya nih menyampaikan norma-norma yang benar, norma-norma yang objektif menurut saya. Publik itu ya begitu, memilih yang rasional, memilih yang yang dengan pertimbangan yang benar-benar untuk bangsa dan negara, bukan hanya sekedar tampilan fisik. Salahnya di mana? Kok gaduh ya? Enggak lah menurut saya. Ya kan? Jangan menggunakan agama sebagai alat politik. Itu kan benar. Kita kan nggak mau agama kita ini ternodai hanya karena urusan politik. Ya? Jadi nggak akan, kok gaduh, statementnya jadi nggak akan dicabut gitu? Ya enggak. Wong saya ini punya kewajiban sebagai Menteri Agama untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama, itu nggak spesifik satu agama saja. Seluruh umat beragama menjaga agamanya masing-masing, agar agamanya jangan diperalat untuk kepentingan politik. Salahnya di mana? Tapi kalau ada tanggapan misalnya dari pengamat gitu melihat bahwa ini jadi ada friksi antara Gus Yakut dengan Caimin. Friksinya gitu. di mana sih? Friksinya di mana? Emang Caimin melakukan apa kan? Karena dia Ya apa-apa, orang nyebut orang biasa aja. Ya, mau disebut bahasa, disebut apa, selama saya meyakini, saya ini menyampaikan apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran, ya silahkan nyebut saya apa saja. Jadi di internal PKB nggak ada friksi-friksi itu nggak ada ya? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, tanya pengurus PKB yang aktif. Saya ini pengurus PKB tapi ya, jadi saya nggak ngerti situasi. Berarti empat mata ya tadi sama Presiden Jokowi. Mau tahu aja. Empat mata juga sih. Singkat kemungkinannya bisa sampai pergeseran kursi menteri itu. Menteri siapa yang mau digeser? Saya belum benar loh, enggak. Nggak tahu, saya tanya presiden, nggak tanya saya. Itu hanya presiden loh. Apakah ada perubahan mengenai kursi menteri itu Gus? Ya tanya presiden kok tanya saya. Kan tadi Pak Gus, bicara dengan presiden bagaimana itu? Tidak. Urusan negara, yang jelas urusan negara tadi. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas atau Gus Yakut menilai banyak pihak memanfaatkan nama besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, termasuk pengkhianatnya. Adapun hal itu disampaikan Gus Yakut saat berpidato pada peluncuran logo Hari Santri 2023 di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Orde Baru tumbang, berganti dengan masa reformasi. Para santri juga ikut terlibat di dalamnya. Bahkan melahirkan seorang presiden yang sangat fenomenal, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kata Gus Yakut dalam pidatonya. Kemudian dikatakan Gus Yakut bahwa banyak kelompok baik para pencintanya maupun pembencinya memanfaatkan nama besar beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri yang luar biasa, baik pencinta, pembenci loyalis, maupun pengkhianatnya, itu memanfaatkan nama besar beliau, jelasnya. Setelah acara berakhir, awak media mengkonfirmasi pidato tersebut. Gus Yakut enggan menjawab pengkhianat yang dimaksud itu. Saya nggak tahu, mungkin ada, barangkali dinilai sendiri, jelasnya. Diberitakan sebelumnya putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid memastikan dirinya tak mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024. Yeni Wahid mengatakan dirinya tak mendukung pasangan itu lantaran faktor Cak Imin yang pernah mengkudeta Gus Dur dari pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Akan sulit sekali bagi kami mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur. Sulit, posisi kami sulit,
kata Yeni di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah memanas imbas pernyataan Menteri Agama Yahud Cholil Khomas soal ciri-ciri pemimpin yang dilarang dipilih. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan sindiran pedas kepada Menak. Diketahui Menak Yahud Cholil sebelumnya mewanti-wanti agar masyarakat tak memilih pemimpin yang hanya karena wajahnya tampan. Bahkan masyarakat juga dihimbau agar jangan terlena dengan mulut manisnya. Menak mengaku tak akan mencabut pernyataannya tersebut. Pernyataan Yahud itu menuai respon dari PKB, partai yang menaunginya. PKB mengancam akan mendisiplinkan Menak Yahud. Bahkan Ketum PKB Caimin menilai omongan Yahud itu sebagai pernyataan buzzer. Menanggapi hal itu, Yahud Cholil bahkan kembali berbicara mengenai politisasi agama untuk kepentingan politik. Baginya, politisasi agama tidak boleh dilakukan untuk kepentingan politik. Menurut Yahud, agama memang harus menjiwai setiap perilaku kehidupan, termasuk dalam politik. Namun ia tak sepakat agama dipakai untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, ia pun mempersilahkan jika nantinya harus diberikan sanksi disiplin oleh PKB buntut pernyataannya tersebut. Menteri Agama Yahud Cholil Khomas mempertanyakan rencana PKB yang ingin mendisiplinkannya. Hal ini buntut pernyataan Yahud soal pemimpin berwajah tampan dan mulut manis beberapa waktu lalu. Yahud mengatakan ia juga merupakan pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Menurut Yahud, ia menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yahud belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya itu. Jika yang melakukan pemanggilan adalah dari Dewan Syuro PKB, ia menegaskan sangat menghormati para kiai. Sebelumnya, Yahud mengingatkan agar jangan memilih pemimpin karena wajahnya yang tampan dan mulutnya manis. Ucapan itu disampaikan saat menghadiri acara umat Buddha di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai ucapan itu tak pantas disampaikan oleh seorang Menteri Agama. Menurutnya, hal itu malah membuat Yahud dipandang sebagai seorang buzzer dan seperti provokator. Jazil pun meminta agar Menak Yahud lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Terlebih, Yahud merupakan pejabat publik sekaligus menteri yang memperoleh gaji dari rakyat. Buntut pernyataannya mengenai larangan memilih capres ganteng dan bermulut manis, Menteri Agama atau Menak Yahud Cholil Khomas terancam sanksi dari PKB. Namun rupanya Yahud tidak menggubris ancaman tersebut. Ia justru mempertanyakan wewenang pengurus PKB memanggil dan mendisiplinkannya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Yahud di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 2 Oktober 2023. Yahud mengatakan saat ini ia masih tercatat sebagai pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Yahud mengaku saat ini ia masih menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yahud pun mengaku belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya tersebut. Jika yang melakukan pemanggilan adalah Dewan Surya PKB, Yahud menegaskan dirinya sangat menghormati para kiai. Sementara itu, Yahud menekankan setiap partai pasti memiliki ADART-nya masing-masing termasuk PKB. Yahud mengklaim pernyataannya itu ia lontarkan demi mencerdaskan masyarakat. Akan tetapi jika dianggap salah, maka ia mengaku siap dipanggil partainya tersebut. Laporan sama PKB bukan, Mbak? Suratnya jadinya udah diterima belum? Terus Soal apa? Ini loh laporan program di Kemenak yang sudah dijalankan, laporan presiden, laporan terkait pelaksanaan haji, itu aja, laporan pekerjaan. Apa? Ya? Terus kalau soal politik ini kan terakhir katanya akan ada pemanggilan dari PKB untuk pernyataan Yahud soal jangan pilih presiden yang ganteng doang, mulutnya manis. Nah itu sejauh ini sebetulnya surat pemanggilan dari PKB udah masuk. Ada. Tapi kalau dipanggil akan hadir. Kalau resmi saya akan datang.
Kalau resmi, Iya dong, kalau institusi yang panggil kan saya sebagai kader harus taat. Ya, tapi ya itu, jadi saya nggak akan merubah pendapat saya. Karena publik ini, masyarakat ini harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang lebih rasional gitu ya. Karena ini sangat menentukan nasib bangsa dan negara, jadi jangan asal-asalan. Itulah kira-kira pesan. sama Pak Jokowi tadi ada bahas soal itu juga nggak? Enggak, soal kerjaan. Bahas soal PKB juga. Soal PKB juga. Enggak, urusan ini kerjaan saya dipanggil sebagai Menteri Agama gitu loh, nggak ada urusannya dengan partai. Kirain ada nyelip-nyelip dikit kemarin Caimin. Siapa apa ya? Nggak tahu saya. Itu presiden dong kalau tanya saya. Kemarin Caimin bilang komentarnya Gus Yakut itu kayak komentar buzzer. Masa sih? Iya. Tanggapannya Gus gimana? Nggak apa-apa. Kan sempat berkali kali ngomong mengenai karakter politik dengan tidak memilih pemimpin yang berwajah ganteng. Bukan begitu, jangan dipotong. Jadi begini, saya sampaikan ya, jangan memilih pemimpin tuh asal melihat fisiknya, mukanya ganteng, bicaranya bagus, manis gitu ya. Jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Kan saya menyampaikan begitu. Kira-kira kan itu betul kan? Jadi nggak boleh agama itu harus menjiwai semua kehidupan, termasuk sebagai menjiwai untuk urusan-urusan politik, tapi jangan diperalat menjadi alat politik agama itu. Tapi ini kelihatannya membuat gaduh masyarakat. Kok gaduh ya gimana? Gaduhnya di mana coba? Wong saya nih menyampaikan norma-norma yang benar, norma-norma yang objektif menurut saya. Publik itu ya begitu, memilih yang rasional, memilih yang yang dengan pertimbangan yang benar-benar untuk bangsa dan negara, bukan hanya sekedar tampilan fisik. Salahnya di mana? Kok gaduh ya? Enggak lah menurut saya. Iya kan? Jangan menggunakan agama sebagai alat politik. Itu kan benar. Kita kan nggak mau agama kita ini ternodai hanya karena urusan politik. Ya? Jadi nggak akan, kok gaduh gimana? Jadi nggak akan dicabut gitu. Ya enggak. Wong saya ini punya kewajiban sebagai Menteri Agama untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama, itu nggak spesifik satu agama saja, seluruh umat beragama menjaga agamanya masing-masing agar agamanya jangan diperalat untuk kepentingan politik. Salahnya di mana? Tapi kalau ada tanggapan misalnya dari pengamat gitu melihat bahwa ini jadi ada friksi antara Gus Yakut dengan Caimin Friksinya gitu. di mana sih? Friksinya di mana? Emang Caimin melakukan apa kan? Karena dia Ya nggak apa-apa, orang nyebut orang biasa aja. Ya, mau disebut buzzer, disebut apa, selama saya meyakini, saya ini menyampaikan apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran, ya silahkan menyebut saya apa saja. Jadi di internal PKB nggak ada friksi-friksi itu nggak ada ya? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, tanya pengurus PKB yang aktif. Saya ini pengurus PKB tapi nggak, jadi saya nggak ngerti situasi. Tadi berarti 4 mata ya tadi sama Presiden Jokowi. Mau tahu aja. 4 mata juga sih. Ada kemungkinannya ada pergeseran kursi menteri itu. Menteri siapa yang mau digeser? Saya belum dengar, enggak. Nggak tahu, saya tanya presiden, nggak tahu saya. Itu hanya presiden loh. Pernah ada bicara mengenai kursi menteri itu terus. Ya tanya presiden kok tanya saya. Kan tadi Pak Agus bicara dengan presiden bagaimana itu? Tidak. Urusan negara, yang jelas urusan negara tadi. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas atau Gus Yakut menilai banyak pihak memanfaatkan nama besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, termasuk pengkhianatnya. Adapun hal itu disampaikan Gus Yakut saat berpidato pada peluncuran logo Hari Santri 2023 di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Orde Baru tumbang, berganti dengan masa reformasi. Para santri juga ikut terlibat di dalamnya. Bahkan melahirkan seorang presiden yang sangat fenomenal, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kata Gus Yakut dalam pidatonya. Kemudian dikatakan Gus Yakut bahwa banyak kelompok baik para pencintanya maupun pembencinya memanfaatkan nama besar beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri yang luar biasa, baik pencinta, pembenci loyalis, maupun pengkhianatnya, itu memanfaatkan nama besar beliau, jelasnya. Setelah acara berakhir, awak media mengkonfirmasi pidato tersebut. Gus Yakut enggan menjawab pengkhianat yang dimaksud itu. Saya nggak tahu, mungkin ada, barangkali dinilai sendiri, jelasnya. Diberitakan sebelumnya putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid memastikan dirinya tak mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024.
Yeni Wahid mengatakan dirinya tak mendukung pasangan itu lantaran faktor Cak Imin yang pernah mengkudeta Gus Dur dari pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Akan sulit sekali bagi kami mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur. Sulit, posisi kami sulit, kata Yeni di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah memanas imbas pernyataan Menteri Agama Yahud Cholil Qomas soal ciri-ciri pemimpin yang dilarang dipilih. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan sindiran pedas kepada Menak. Diketahui Menak Yahud Cholil sebelumnya mewanti-wanti agar masyarakat tak memilih pemimpin yang hanya karena wajahnya tampan. Bahkan masyarakat juga dihimbau agar jangan terlena dengan mulut manisnya. Menak mengaku tak akan mencabut pernyataannya tersebut. Pernyataan Yahud itu menuai respon dari PKB, partai yang menaunginya. PKB mengancam akan mendisiplinkan Menak Yahud. Bahkan Ketum PKB Caimin menilai omongan Yahud itu sebagai pernyataan buzzer. Menanggapi hal itu, Yahud Cholil bahkan kembali berbicara mengenai politisasi agama untuk kepentingan politik. Baginya, politisasi agama tidak boleh dilakukan untuk kepentingan politik. Menurut Yahud, agama memang harus menjiwai setiap perilaku kehidupan, termasuk dalam politik. Namun ia tak sepakat agama dipakai untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, ia pun mempersilahkan jika nantinya harus diberikan sanksi disiplin oleh PKB buntut pernyataannya tersebut. Menteri Agama Yahud Cholil Qomas mempertanyakan rencana PKB yang ingin mendisiplinkannya. Hal ini buntut pernyataan Yahud soal pemimpin berwajah tampan dan mulut manis beberapa waktu lalu. Yahud mengatakan ia juga merupakan pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Menurut Yahud, ia menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yahud belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya itu. Jika yang melakukan pemanggilan adalah dari Dewan Syuro PKB, ia menegaskan sangat menghormati para kiai. Sebelumnya, Yahud mengingatkan agar jangan memilih pemimpin karena wajahnya yang tampan dan mulutnya manis. Ucapan itu disampaikan saat menghadiri acara umat Buddha di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai ucapan itu tak pantas disampaikan oleh seorang Menteri Agama. Menurutnya, hal itu malah membuat Yahud dipandang sebagai seorang buzzer dan seperti provokator. Jazil pun meminta agar Menak Yahud lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Terlebih, Yahud merupakan pejabat publik sekaligus menteri yang memperoleh gaji dari rakyat. Buntut pernyataannya mengenai larangan memilih capres ganteng dan bermulut manis, Menteri Agama atau Menak Yahud Cholil Qomas terancam sanksi dari PKB. Namun rupanya Yahud tidak menggubris ancaman tersebut. Ia justru mempertanyakan wewenang pengurus PKB memanggil dan mendisiplinkannya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Yahud di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 2 Oktober 2023. Yahud mengatakan saat ini ia masih tercatat sebagai pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Yahud mengaku saat ini ia masih menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yahud pun mengaku belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya tersebut. Jika yang melakukan pemanggilan adalah Dewan Surya PKB, Yahud menegaskan dirinya sangat menghormati para kiai. Sementara itu, Yahud menekankan setiap partai pasti memiliki ADART-nya masing-masing termasuk PKB. Yahud mengklaim pernyataannya itu ia lontarkan demi mencerdaskan masyarakat. Akan tetapi jika dianggap salah, maka ia mengaku siap dipanggil partainya tersebut. Laporan sama PKB bukan, Mbak? Suratnya jadinya udah diterima belum? Terus Soal apa? Ini loh laporan program di Kemenak yang sudah dijalankan. Laporan ke Presiden, laporan terkait pelaksanaan haji. Itu aja, laporan pekerjaan.
Apa? Ya? Terus kalau soal politik ini kan terakhir apa namanya katanya akan ada pemanggilan dari PKB untuk pernyataan Yakut soal jangan pilih presiden yang ganteng doang, mulutnya manis. Nah itu sejauh ini sebetulnya surat pemanggilan dari PKB udah masuk. Ya ada. Tapi kalau dipanggil akan hadir. Kalau resmi saya akan datang. Kalau resmi? Iya dong. Kalau institusi yang panggil kan saya sebagai kader harus taat. Ya tapi ya itu. Jadi saya nggak akan merubah pendapat saya, karena publik ini, masyarakat ini harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang lebih rasional, gitu ya. Karena ini sangat menentukan nasib bangsa dan negara, jadi jangan asal-asalan. Gitulah kira-kira pesan. Sama Pak Jokowi tadi ada bahas soal itu juga nggak? Soal kerjaan. Bahas soal PKB juga. Soal PKB juga. Enggak, urusan ini kerjaan saya dipanggil sebagai Menteri Agama gitu loh, nggak ada urusannya dengan partai. Kirain ada nyelip-nyelip dikit kemarin Caimin. Reshuffle apa ya? Nggak tahu saya. Itu presiden dong katanya saya. Kemarin Caimin bilang komentarnya Gus Yakut itu kayak komentar buzzer. Tanggapannya gitu. Iya. Tanggapannya terus gimana? Nggak apa-apa. Kan sempat berkali kali ngomong mengenai karakter politik dengan tidak memilih pemimpin yang berwajah ganteng. Bukan begitu, jangan dipotong. Jadi begini, saya sampaikan ya, jangan memilih pemimpin itu asal melihat fisiknya, mukanya ganteng, bicaranya bagus, manis gitu ya. Jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Kan saya menyampaikan begitu. Kira-kira kan itu betul kan? Jadi nggak boleh agama itu harus menjiwai semua kehidupan, termasuk sebagai menjiwai untuk urusan-urusan politik, tapi jangan diperalat menjadi alat politik agama itu. Tapi ini pernyataannya membuat gaduh masyarakat. Kok gaduh ya, gimana? Gaduhnya di mana coba? Wong saya nih menyampaikan norma-norma yang benar, norma-norma yang objektif menurut saya. Publik itu ya begitu, memilih yang rasional, memilih yang yang dengan pertimbangan yang benar-benar untuk bangsa dan negara, bukan hanya sekedar tampilan fisik. Salahnya di mana? Kok gaduh ya? Enggak lah menurut saya. Ya kan? Jangan menggunakan agama sebagai alat politik. Itu kan benar. Kita kan nggak mau agama kita ini ternodai hanya karena urusan politik. Kan? Jadi nggak akan, kok gaduh, statementnya jadi nggak akan dicabut gitu? Ya enggak. Wong saya ini punya kewajiban sebagai Menteri Agama untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama, itu nggak spesifik satu agama saja. Seluruh umat beragama menjaga agamanya masing-masing, agar agamanya jangan diperalat untuk kepentingan politik. Salahnya di mana? Tapi kalau ada tanggapan misalnya dari pengamat itu melihat bahwa ini jadi ada friksi antara Gus Yakut dengan Caimin. Friksinya di mana sih? Friksinya di mana? Emang Caimin melakukan apa kan? Karena dia ya apa-apa, orang nyebut orang biasa aja. Ya, mau disebut bahasa, disebut apa, selama saya meyakini, saya ini menyampaikan apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran, ya silahkan nyebut saya apa saja. Jadi di internal PKB nggak ada friksi-friksi itu, nggak ada ya? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, tanya pengurus PKB yang aktif. Saya ini pengurus PKB tapi nggak, jadi saya nggak ngerti situasi. Berarti empat mata ya tadi sama Presiden Jokowi? Moto aja. Empat mata juga sih. Ada kemungkinannya kayak pergeseran kursi menteri itu. Menteri siapa yang mau digeser? Kan belum enggak. Nggak tahu, saya tanya presiden, nggak tahu saya. Itu hanya presiden ya. Karena ada bicara mengenai kursi menteri itu terus. Ya tanya presiden, kok tanya saya. Kan tadi bicara dengan presiden bagaimana itu? Tidak. Urusan negara, yang jelas urusan negara tadi. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas atau Gus Yakut menilai banyak pihak memanfaatkan nama besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, termasuk pengkhianatnya. Adapun hal itu disampaikan Gus Yakut saat berpidato pada peluncuran logo Hari Santri 2023 di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Orde Baru tumbang, berganti dengan masa reformasi. Para santri juga ikut terlibat di dalamnya. Bahkan melahirkan seorang presiden yang sangat fenomenal, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kata Gus Yakut dalam pidatonya. Kemudian dikatakan Gus Yakut bahwa banyak kelompok baik para pencintanya maupun pembencinya memanfaatkan nama besar beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri yang luar biasa, baik pencinta, pembenci loyalis, maupun pengkhianatnya, itu memanfaatkan nama besar beliau, jelasnya. Setelah acara berakhir, awak media mengkonfirmasi pidato tersebut.
Gus Yakut enggan menjawab pengkhianat yang dimaksud itu. Saya nggak tahu, mungkin ada, barangkali dinilai sendiri, jelasnya. Diberitakan sebelumnya Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid memastikan dirinya tak mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024. Yeni Wahid mengatakan dirinya tak mendukung pasangan itu lantaran faktor Cak Imin yang pernah mengkudeta Gus Dur dari pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Akan sulit sekali bagi kami mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur. Sulit, posisi kami sulit, kata Yeni di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah memanas imbas pernyataan Menteri Agama Yahud Cholil Qomas soal ciri-ciri pemimpin yang dilarang dipilih. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan sindiran pedas kepada Menak. Diketahui Menak Yahud Cholil sebelumnya mewanti-wanti agar masyarakat tak memilih pemimpin yang hanya karena wajahnya tampan. Bahkan masyarakat juga dihimbau agar jangan terlena dengan mulut manisnya. Menak mengaku tak akan mencabut pernyataannya tersebut. Pernyataan Yahud itu menuai respon dari PKB, partai yang menaunginya. PKB mengancam akan mendisiplinkan Menak Yahud. Bahkan Ketum PKB Caimin menilai omongan Yahud itu sebagai pernyataan buzzer. Menanggapi hal itu, Yahud Cholil bahkan kembali berbicara mengenai politisasi agama untuk kepentingan politik. Baginya, politisasi agama tidak boleh dilakukan untuk kepentingan politik. Menurut Yahud, agama memang harus menjiwai setiap perilaku kehidupan, termasuk dalam politik. Namun ia tak sepakat agama dipakai untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, ia pun mempersilahkan jika nantinya harus diberikan sanksi disiplin oleh PKB buntut pernyataannya tersebut. Menteri Agama Yahud Cholil Qomas mempertanyakan rencana PKB yang ingin mendisiplinkannya. Hal ini buntut pernyataan Yahud soal pemimpin berwajah tampan dan mulut manis beberapa waktu lalu. Yahud mengatakan ia juga merupakan pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Menurut Yahud, ia menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yahud belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya itu. Jika yang melakukan pemanggilan adalah dari Dewan Syuro PKB, ia menegaskan sangat menghormati para kiai. Sebelumnya, Yahud mengingatkan agar jangan memilih pemimpin karena wajahnya yang tampan dan mulutnya manis. Ucapan itu disampaikan saat menghadiri acara umat Buddha di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai ucapan itu tak pantas disampaikan oleh seorang Menteri Agama. Menurutnya, hal itu malah membuat Yahud dipandang sebagai seorang buzzer dan seperti provokator. Jazil pun meminta agar Menak Yahud lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Terlebih, Yahud merupakan pejabat publik sekaligus menteri yang memperoleh gaji dari rakyat. Buntut pernyataannya mengenai larangan memilih capres ganteng dan bermulut manis, Menteri Agama atau Menak Yahud Cholil Qomas terancam sanksi dari PKB. Namun rupanya Yahud tidak menggubris ancaman tersebut. Ia justru mempertanyakan wewenang pengurus PKB memanggil dan mendisiplinkannya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Yahud di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 2 Oktober 2023. Yahud mengatakan saat ini ia masih tercatat sebagai pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Yahud mengaku saat ini ia masih menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yahud pun mengaku belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya tersebut. Jika yang melakukan pemanggilan adalah Dewan Surya PKB, Yahud menegaskan dirinya sangat menghormati para kiai. Sementara itu, Yahud menekankan setiap partai pasti memiliki ADART-nya masing-masing termasuk PKB. Yahud mengklaim pernyataannya itu ia lontarkan demi mencerdaskan masyarakat. Akan tetapi jika dianggap salah, maka ia mengaku siap dipanggil partainya tersebut. Laporan sama PKB bukan, Mbak? Suratnya jadinya udah diterima belum?
Terus Soal apa? laporan Ini apa? loh laporan program di Kemenak yang sudah dijalankan. Laporan ke Presiden, laporan terkait pelaksanaan haji. Itu aja. Laporan pekerjaan. Apa? Ya? Terus kalau soal politik ini kan terakhir apa namanya katanya akan ada pemanggilan dari PKB untuk pernyataan Yakut soal Ya, apa? jangan pilih Yang ganteng. presiden yang ganteng doang mulutnya manis. Nah itu sejauh ini sebetulnya surat pemanggilan dari Ya, PKB ada. udah masuk. Ya ada tuh. Tapi Ya, kalau kalau dipanggil akan hadir. Kalau resmi saya akan datang. Kalau resmi Iya dong, kalau institusi yang panggil kan saya sebagai kader harus taat. Ya, Oke. tapi ya itu. Jadi saya nggak akan merubah pendapat saya. Karena publik ini, masyarakat ini harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang lebih rasional gitu ya. Karena ini sangat menentukan nasib bangsa dan negara. Jadi jangan asal-asalan. Itulah kira-kira pesan. Sama Pak Jokowi tadi ada bahas Hah? soal itu juga nggak? Enggak. Soal kerjaan. Bahas soal PKB juga. PKB juga. Hah? Soal PKB juga. Enggak, urusan ini kerjaan saya dipanggil sebagai Menteri Agama gitu loh. Nggak ada urusannya dengan partai. Kirain ada nyelip-nyelip dikit. kemarin Caimin Siapa apa ya? Nggak tahu saya. Itu presiden dong kalau tanya saya. kemarin Caimin bilang Apa-apa? komentarnya Gus Yakut itu kayak komentar buzzer. Masa sih? Tanggapannya gitu. Iya. Tanggapannya Saya baru tahu terus tuh. gimana? Nggak apa-apa. Kan suatu kali kami ngomong mengenai karakter politik dengan tidak memilih pemimpin yang berwajah ganteng. Bukan begitu, jangan dipotong. Jadi begini, saya sampaikan ya, jangan memilih pemimpin itu asal melihat fisiknya, mukanya ganteng, bicaranya bagus, manis gitu ya. Jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Kan saya menyampaikan begitu. Kira-kira kan itu betul kan. Jadi nggak boleh agama itu harus menjiwai semua kehidupan, termasuk sebagai menjiwai untuk urusan-urusan politik, tapi jangan diperalat menjadi alat politik agama itu. Tapi ini kelihatannya membuat gaduh masyarakat. Kok gaduh ya, gimana? Gaduhnya di mana coba? Wong saya nih menyampaikan norma-norma yang benar, norma-norma yang objektif menurut saya. Publik itu ya begitu, memilih yang rasional, memilih yang yang dengan pertimbangan yang benar-benar untuk bangsa dan negara, bukan hanya sekedar tampilan fisik. Salahnya di mana? Kok gaduh ya? Enggak lah menurut saya. Iya kan? Jangan menggunakan agama sebagai alat politik. Itu kan benar. Kita kan nggak mau agama kita ini ternodai hanya karena urusan politik. Ya? Jadi Kan nggak begitu, kok akan gaduh, statementnya gimana? jadi nggak akan dicabut gitu. Ya enggak, wong saya ini punya kewajiban sebagai Menteri Agama untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama, itu nggak spesifik satu agama saja. Seluruh umat beragama menjaga agamanya masing-masing agar agamanya jangan diperalat untuk kepentingan politik. Salahnya di mana? Tapi kalau ada tanggapan misalnya dari pengamat gitu melihat Apa? bahwa ini jadi ada friksi antara Gus Yakut dengan Caimin Friksinya gitu. di mana sih? Friksinya di mana? Emang Caimin melakukan apa kan? Karena Apa? dia Hah? Ya nggak apa-apa, orang nyebut orang biasa aja. Ya, mau disebut bahasa, disebut apa, selama saya meyakini, saya ini menyampaikan apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran, ya silahkan nyebut saya apa saja. jadi di internal PKB nggak ada Hah? friksi-friksi itu nggak ada ya. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, tanya pengurus PKB yang aktif. Saya ini pengurus PKB tapi nggak, jadi saya nggak ngerti situasi. Berarti empat mata ya tadi sama Presiden Jokowi. Mau tahu aja. Empat mata gue sih. Hah? Singkat kemungkinannya sih sampai pergeseran kursi menteri itu. Menteri siapa yang mau digeser? Saya belum dengar loh, enggak. Nggak tahu, saya tanya presiden, nggak tahu saya. Itu hanya presiden ya. Apakah ada bicara mengenai kursi menteri itu terus? Ya tanya presiden kok tanya saya. Kan tadi kalau Hah? bicara dengan presiden bagaimana itu? Jelas tidak? Urusan negara, yang jelas urusan negara tadi. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas atau Gus Yakut menilai banyak pihak memanfaatkan nama besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, termasuk pengkhianatnya. Adapun hal itu disampaikan Gus Yakut saat berpidato pada peluncuran logo Hari Santri 2023 di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Orde Baru tumbang, berganti dengan masa reformasi. Para santri juga ikut terlibat di dalamnya. Bahkan melahirkan seorang presiden yang sangat fenomenal, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kata Gus Yakut dalam pidatonya. Kemudian dikatakan Gus Yakut bahwa banyak kelompok baik para pencintanya maupun pembencinya memanfaatkan nama besar beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
Santri yang luar biasa, baik pencinta, pembenci loyalis, maupun pengkhianatnya, itu memanfaatkan nama besar beliau, jelasnya. Setelah acara berakhir, awak media mengkonfirmasi pidato tersebut. Gus Yakut enggan menjawab pengkhianat yang dimaksud itu. Saya nggak tahu, mungkin ada, barangkali dinilai sendiri, jelasnya. Diberitakan sebelumnya Putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid memastikan dirinya tak mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024. Yeni Wahid mengatakan dirinya tak mendukung pasangan itu lantaran faktor Cak Imin yang pernah mengkudeta Gus Dur dari pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Akan sulit sekali bagi kami mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur. Sulit, posisi kami sulit, kata Yeni di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah memanas imbas pernyataan Menteri Agama Yahud Cholil Qomas soal ciri-ciri pemimpin yang dilarang dipilih. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan sindiran pedas kepada Menak. Diketahui Menak Yahud Cholil sebelumnya mewanti-wanti agar masyarakat tak memilih pemimpin yang hanya karena wajahnya tampan. Bahkan masyarakat juga dihimbau agar jangan terlena dengan mulut manisnya. Menak mengaku tak akan mencabut pernyataannya tersebut. Pernyataan Yahud itu menuai respon dari PKB, partai yang menaunginya. PKB mengancam akan mendisiplinkan Menak Yahud. Bahkan Ketum PKB Caimin menilai omongan Yahud itu sebagai pernyataan buzzer. Menanggapi hal itu, Yahud Cholil bahkan kembali berbicara mengenai politisasi agama untuk kepentingan politik. Baginya, politisasi agama tidak boleh dilakukan untuk kepentingan politik. Menurut Yahud, agama memang harus menjiwai setiap perilaku kehidupan, termasuk dalam politik. Namun ia tak sepakat agama dipakai untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, ia pun mempersilahkan jika nantinya harus diberikan sanksi disiplin oleh PKB buntut pernyataannya tersebut. Menteri Agama Yahud Cholil Qomas mempertanyakan rencana PKB yang ingin mendisiplinkannya. Hal ini buntut pernyataan Yahud soal pemimpin berwajah tampan dan mulut manis beberapa waktu lalu. Yahud mengatakan ia juga merupakan pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Menurut Yahud, ia menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yahud belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya itu. Jika yang melakukan pemanggilan adalah dari Dewan Syuro PKB, ia menegaskan sangat menghormati para kiai. Sebelumnya, Yahud mengingatkan agar jangan memilih pemimpin karena wajahnya yang tampan dan mulutnya manis. Ucapan itu disampaikan saat menghadiri acara umat Buddha di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai ucapan itu tak pantas disampaikan oleh seorang Menteri Agama. Menurutnya, hal itu malah membuat Yahud dipandang sebagai seorang buzzer dan seperti provokator. Jazil pun meminta agar Menak Yahud lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Terlebih, Yahud merupakan pejabat publik sekaligus menteri yang memperoleh gaji dari rakyat. Buntut pernyataannya mengenai larangan memilih capres ganteng dan bermulut manis, Menteri Agama atau Menak Yahud Cholil Qomas terancam sanksi dari PKB. Namun rupanya Yahud tidak menggubris ancaman tersebut. Ia justru mempertanyakan wewenang pengurus PKB memanggil dan mendisiplinkannya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Yahud di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 2 Oktober 2023. Yahud mengatakan saat ini ia masih tercatat sebagai pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Yahud mengaku saat ini ia masih menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yahud pun mengaku belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya tersebut. Jika yang melakukan pemanggilan adalah Dewan Surya PKB, Yahud menegaskan dirinya sangat menghormati para kiai. Sementara itu, Yahud menekankan setiap partai pasti memiliki ADART-nya masing-masing termasuk PKB.
Yakut mengklaim pernyataannya itu ia lontarkan demi mencerdaskan masyarakat. Akan tetapi jika dianggap salah, maka ia mengaku siap dipanggil partainya tersebut. Laporan sama PKB bukan, Mbak? Suratnya jadinya udah diterima belum? Terus Soal apa? Laporan Ini apa? loh laporan program di Kemenak yang sudah dijalankan. Laporan ke Presiden, laporan terkait pelaksanaan haji. Itu aja. Laporan pekerjaan. Apa? Ya? Terus kalau soal politik ini kan terakhir katanya akan ada pemanggilan dari PKB untuk pernyataan Yakut soal Ya, apa? jangan pilih presiden yang ganteng doang, mulutnya manis. Nah itu sejauh ini sebetulnya surat pemanggilan dari Ya, PKB ada. udah masuk. Ya ada. Tapi Ya, kalau dipanggil akan hadir. Kalau resmi saya akan datang. Kalau resmi Oh, iya dong, kalau institusi yang panggil kan saya sebagai kader harus taat. Ya, tapi ya itu. Jadi saya nggak akan merubah pendapat saya. Karena publik ini, masyarakat ini harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang lebih rasional gitu ya. Karena ini sangat menentukan nasib bangsa dan negara, jadi jangan asal-asalan. Itulah kira-kira pesan. Sama Pak Jokowi tadi ada bahas Hah? soal itu juga nggak? Enggak. Soal kerjaan. Bahas soal PKB juga. Hah? Soal PKB juga. Enggak, urusan ini kerjaan saya dipanggil sebagai Menteri Agama gitu loh. Nggak ada urusannya dengan partai. Kirain ada nyelip-nyelip dikit kemarin Caimin. Reshuffle apa ya? Nggak tahu saya. Itu presiden dong tanya saya. kemarin Caimin bilang Apa-apa? komentarnya Gus Yakut itu kayak komentar buzzer. Masa sih? Tanggapannya gitu. Iya. Tanggapannya Saya baru tahu terus tuh. gimana? Nggak apa-apa. Kan suatu kali kami ngomong mengenai karakter politik dengan tidak memilih pemimpin yang berwajah ganteng. Bukan begitu, jangan dipotong. Jadi begini, saya sampaikan ya, jangan memilih pemimpin itu asal melihat fisiknya, mukanya ganteng, bicaranya bagus, manis gitu ya. Jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Kan saya menyampaikan begitu. Kira-kira kan itu betul kan. Jadi nggak boleh agama itu harus menjiwai semua kehidupan, termasuk sebagai menjiwai untuk urusan-urusan politik, tapi jangan diperalat menjadi alat politik agama itu. Tapi ini kelihatannya membuat gaduh masyarakat. Kok gaduh ya, gimana? Gaduhnya di mana coba? Wong saya nih menyampaikan norma-norma yang benar, norma-norma yang objektif menurut saya. Publik itu ya begitu, memilih yang rasional, memilih yang yang dengan pertimbangan yang benar-benar untuk bangsa dan negara, bukan hanya sekedar tampilan fisik. Salahnya di mana? Kok gaduh ya? Enggak lah menurut saya. Iya kan? Jangan menggunakan agama sebagai alat politik. Itu kan benar. Kita kan nggak mau agama kita ini ternodai hanya karena urusan politik. Ya? Jadi nggak akan, kok gaduh, statementnya gimana? jadi nggak akan dicabut gitu. Ya enggak, wong saya ini punya kewajiban sebagai Menteri Agama untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama, itu nggak spesifik satu agama saja. Seluruh umat beragama menjaga agamanya masing-masing agar agamanya jangan diperalat untuk kepentingan politik. Salahnya di mana? Tapi kalau ada tanggapan misalnya dari pengamat gitu melihat Apa? bahwa ini jadi ada friksi antara Gus Yakut dengan Caimin Friksinya gitu. di mana sih? Friksinya di mana? Emang Caimin melakukan apa kan? Karena dia Hah? Ya apa-apa, orang nyebut orang biasa aja. Ya, mau disebut bahasa, disebut apa, selama saya meyakini, saya ini menyampaikan apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran, ya silahkan nyebut saya apa saja. jadi di internal PKB nggak ada friksi-friksi itu nggak ada ya? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, tanya pengurus PKB yang aktif. Saya ini pengurus PKB tapi nggak, jadi saya nggak ngerti situasi. Berarti empat mata ya tadi sama Presiden Jokowi. Mau tahu aja. Empat mata juga sih. Hah? Ada kemungkinannya kayak pergeseran kursi menteri itu. Menteri siapa yang mau digeser? Kan belum benar loh, enggak. Nggak tahu, saya tanya presiden, nggak tahu saya. Itu hanya presiden loh. Apakah ada bicara mengenai kursi menteri itu terus? Ya tanya presiden kok tanya saya. Kan tadi Pak Agus Hah? bicara dengan presiden bagaimana itu? Tidak. Urusan negara, yang jelas urusan negara tadi. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas atau Gus Yakut menilai banyak pihak memanfaatkan nama besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, termasuk pengkhianatnya. Adapun hal itu disampaikan Gus Yakut saat berpidato pada peluncuran logo Hari Santri 2023 di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Orde Baru tumbang, berganti dengan masa reformasi. Para santri juga ikut terlibat di dalamnya.
Bahkan melahirkan seorang presiden yang sangat fenomenal Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kata Gus Yakut dalam pidatonya. Kemudian dikatakan Gus Yakut bahwa banyak kelompok baik para pencintanya maupun pembencinya memanfaatkan nama besar beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri yang luar biasa, baik pencinta, pembenci loyalis, maupun pengkhianatnya, itu memanfaatkan nama besar beliau, jelasnya. Setelah acara berakhir, awak media mengkonfirmasi pidato tersebut. Gus Yakut enggan menjawab pengkhianat yang dimaksud itu. Saya nggak tahu, mungkin ada, barangkali dinilai sendiri, jelasnya. Diberitakan sebelumnya Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid memastikan dirinya tak mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024. Yeni Wahid mengatakan dirinya tak mendukung pasangan itu lantaran faktor Cak Imin yang pernah mengkudeta Gus Dur dari pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Akan sulit sekali bagi kami mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur. Sulit, posisi kami sulit, kata Yeni di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah memanas imbas pernyataan Menteri Agama Yahud Cholil Qomas soal ciri-ciri pemimpin yang dilarang dipilih. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan sindiran pedas kepada Menak. Diketahui Menak Yahud Cholil sebelumnya mewanti-wanti agar masyarakat tak memilih pemimpin yang hanya karena wajahnya tampan. Bahkan masyarakat juga dihimbau agar jangan terlena dengan mulut manisnya. Menak mengaku tak akan mencabut pernyataannya tersebut. Pernyataan Yahud itu menuai respon dari PKB, partai yang menaunginya. PKB mengancam akan mendisiplinkan Menak Yahud. Bahkan Ketum PKB Caimin menilai omongan Yahud itu sebagai pernyataan buzzer. Menanggapi hal itu, Yahud Cholil bahkan kembali berbicara mengenai politisasi agama untuk kepentingan politik. Baginya, politisasi agama tidak boleh dilakukan untuk kepentingan politik. Menurut Yahud, agama memang harus menjiwai setiap perilaku kehidupan, termasuk dalam politik. Namun ia tak sepakat agama dipakai untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, ia pun mempersilahkan jika nantinya harus diberikan sanksi disiplin oleh PKB buntut pernyataannya tersebut. Menteri Agama Yahud Cholil Qomas mempertanyakan rencana PKB yang ingin mendisiplinkannya. Hal ini buntut pernyataan Yahud soal pemimpin berwajah tampan dan mulut manis beberapa waktu lalu. Yahud mengatakan ia juga merupakan pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Menurut Yahud, ia menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yahud belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya itu. Jika yang melakukan pemanggilan adalah dari Dewan Syuro PKB, ia menegaskan sangat menghormati para kiai. Sebelumnya, Yahud mengingatkan agar jangan memilih pemimpin karena wajahnya yang tampan dan mulutnya manis. Ucapan itu disampaikan saat menghadiri acara umat Buddha di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai ucapan itu tak pantas disampaikan oleh seorang Menteri Agama. Menurutnya, hal itu malah membuat Yahud dipandang sebagai seorang buzzer dan seperti provokator. Jazil pun meminta agar Menak Yahud lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Terlebih, Yahud merupakan pejabat publik sekaligus menteri yang memperoleh gaji dari rakyat. Buntut pernyataannya mengenai larangan memilih capres ganteng dan bermulut manis, Menteri Agama atau Menak Yahud Cholil Qomas terancam sanksi dari PKB. Namun rupanya Yahud tidak menggubris ancaman tersebut. Ia justru mempertanyakan wewenang pengurus PKB memanggil dan mendisiplinkannya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Yahud di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 2 Oktober 2023. Yahud mengatakan saat ini ia masih tercatat sebagai pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Yahud mengaku saat ini ia masih menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum.
Hingga saat ini Yakut pun mengaku belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya tersebut. Jika yang melakukan pemanggilan adalah Dewan Surya PKB, Yakut menegaskan dirinya sangat menghormati para kiai. Sementara itu, Yakut menekankan setiap partai pasti memiliki ADART-nya masing-masing termasuk PKB. Yakut mengklaim pernyataannya itu ia lontarkan demi mencerdaskan masyarakat. Akan tetapi jika dianggap salah, maka ia mengaku siap dipanggil partainya tersebut. Laporan sama PKB bukan, Mbak? Suratnya jadinya udah diterima belum? Gus, ya. Soal apa? Ini loh laporan program di Kemenak yang sudah dijalankan. Laporan ke Presiden, laporan terkait pelaksanaan haji. Itu aja. Laporan pekerjaan. Apa? Ya? Gus, kalau soal politik ini kan terakhir katanya akan ada pemanggilan dari PKB untuk pernyataan Yakut soal jangan pilih presiden yang ganteng doang, mulutnya manis. Nah itu sejauh ini sebetulnya surat pemanggilan dari PKB udah masuk. Ya ada. Tapi kalau dipanggil akan hadir. Kalau resmi saya akan datang. Kalau resmi? Iya dong. Kalau institusi yang panggil kan saya sebagai kader harus taat. Ya tapi ya itu. Jadi saya nggak akan merubah pendapat saya, karena publik ini, masyarakat ini harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang lebih rasional, gitu ya. Karena ini sangat menentukan nasib bangsa dan negara, jadi jangan asal-asalan. Gitulah kira-kira pesan. Sama Pak Jokowi tadi ada bahas soal itu juga nggak? Soal kerjaan. Bahas soal PKB juga. Soal PKB juga. Enggak, urusan ini kerjaan saya dipanggil sebagai Menteri Agama gitu loh, nggak ada urusannya dengan partai. Kirain ada nyelip-nyelip dikit kemarin Caimin. Reshuffle apa ya? Nggak tahu saya. Itu presiden dong kalau tanya saya. Kemarin Caimin bilang komentarnya Gus Yakut itu kayak komentar buzzer. Tanggapannya gitu. Iya. Tanggapannya Gus gimana? Nggak apa-apa. Kan suatu kali kami ngomong mengenai karakter politik dengan tidak memilih pemimpin yang berwajah ganteng. Bukan begitu, jangan dipotong. Jadi begini, saya sampaikan ya, jangan memilih pemimpin itu asal melihat fisiknya, mukanya ganteng, bicaranya bagus, manis gitu ya. Jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Kan saya menyampaikan begitu. Kira-kira kan itu betul kan? Jadi nggak boleh agama itu harus menjiwai semua kehidupan, termasuk sebagai menjiwai untuk urusan-urusan politik, tapi jangan diperalat menjadi alat politik agama itu. Tapi ini kelihatannya membuat gaduh masyarakat. Kok gaduh ya, gimana? Gaduhnya di mana coba? Wong saya nih menyampaikan norma-norma yang benar, norma-norma yang objektif menurut saya. Publik itu ya begitu, memilih yang rasional, memilih yang yang dengan pertimbangan yang benar-benar untuk bangsa dan negara, bukan hanya sekedar tampilan fisik. Salahnya di mana? Kok gaduh ya? Enggak lah menurut saya. Ya kan? Jangan menggunakan agama sebagai alat politik. Itu kan benar. Kita kan nggak mau agama kita ini ternodai hanya karena urusan politik. Ya? Jadi nggak akan, kok gaduh, statementnya jadi nggak akan dicabut gitu? Ya enggak. Wong saya ini punya kewajiban sebagai Menteri Agama untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama, itu nggak spesifik satu agama saja. Seluruh umat beragama menjaga agamanya masing-masing, agar agamanya jangan diperalat untuk kepentingan politik. Salahnya di mana? Tapi kalau ada tanggapan misalnya dari pengamat gitu melihat bahwa ini jadi ada friksi antara Gus Yakut dengan Caimin. Friksinya gitu. di mana sih? Friksinya di mana? Emang Caimin melakukan apa kan? Karena dia ya apa-apa, orang nyebut orang biasa aja. Ya, mau disebut buzzer, disebut apa, selama saya meyakini, saya ini menyampaikan apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran, ya silahkan nyebut saya apa saja. Jadi di internal PKB nggak ada friksi-friksi itu, nggak ada ya? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, tanya pengurus PKB yang aktif. Saya ini pengurus PKB tapi nggak, jadi saya nggak ngerti situasi. Berarti 4 mata ya tadi sama Presiden Jokowi? Mau tahu aja. 4 mata juga sih. Singkat ngomong presidennya sampai pergeseran kursi menteri itu. Menteri siapa yang mau digeser? Bener loh, enggak. Nggak tahu, saya tanya presiden, sampai saya. Itu hanya presiden loh. Pernah ada bicara mengenai kursi menteri itu, Gus? Ya tanya presiden, kok tanya saya. Kan tadi bicara dengan presiden bagaimana itu? Tidak. Urusan negara, yang jelas urusan negara tadi. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas atau Gus Yakut menilai banyak pihak memanfaatkan nama besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, termasuk pengkhianatnya.
Adapun hal itu disampaikan Gus Yakut saat berpidato pada peluncuran logo Hari Santri 2023 di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Orde Baru tumbang, berganti dengan masa reformasi. Para santri juga ikut terlibat di dalamnya. Bahkan melahirkan seorang presiden yang sangat fenomenal, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kata Gus Yakut dalam pidatonya. Kemudian dikatakan Gus Yakut bahwa banyak kelompok baik para pencintanya maupun pembencinya memanfaatkan nama besar beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri yang luar biasa, baik pencinta, pembenci loyalis, maupun pengkhianatnya, itu memanfaatkan nama besar beliau, jelasnya. Setelah acara berakhir, awak media mengkonfirmasi pidato tersebut. Gus Yakut enggan menjawab pengkhianat yang dimaksud itu. Saya nggak tahu, mungkin ada. Barangkali dinilai sendiri, jelasnya. Diberitakan sebelumnya Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid memastikan dirinya tak mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024. Yeni Wahid mengatakan dirinya tak mendukung pasangan itu lantaran faktor Cak Imin yang pernah mengkudeta Gus Dur dari pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Akan sulit sekali bagi kami mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur. Sulit, posisi kami sulit, kata Yeni di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Partai Kebangkitan Bangsa PKB tengah memanas imbas pernyataan Menteri Agama Yahud Khalil Qoumas soal ciri-ciri pemimpin yang dilarang dipilih. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan sindiran pedas kepada Menak. Diketahui Menak Yahud Khalil sebelumnya mewanti-wanti agar masyarakat tak memilih pemimpin yang hanya karena wajahnya tampan. Bahkan masyarakat juga dihimbau agar jangan terlena dengan mulut manisnya. Menak mengaku tak akan mencabut pernyataannya tersebut. Pernyataan Yahud itu menuai respon dari PKB, partai yang menaunginya. PKB mengancam akan mendisiplinkan Menak Yahud. Bahkan Ketum PKB Caimin menilai omongan Yahud itu sebagai pernyataan buzzer. Menanggapi hal itu, Yahud Khalil bahkan kembali berbicara mengenai politisasi agama untuk kepentingan politik. Baginya, politisasi agama tidak boleh dilakukan untuk kepentingan politik. Menurut Yahud, agama memang harus menjiwai setiap perilaku kehidupan, termasuk dalam politik. Namun ia tak sepakat agama dipakai untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, ia pun mempersilahkan jika nantinya harus diberikan sanksi disiplin oleh PKB buntut pernyataannya tersebut. Menteri Agama Yahud Khalil Qoumas mempertanyakan rencana PKB yang ingin mendisiplinkannya. Hal ini buntut pernyataan Yahud soal pemimpin berwajah tampan dan mulut manis beberapa waktu lalu. Yahud mengatakan ia juga merupakan pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Menurut Yahud, ia menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yahud belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya itu. Jika yang melakukan pemanggilan adalah dari Dewan Syuro PKB, ia menegaskan sangat menghormati para kiai. Sebelumnya, Yahud mengingatkan agar jangan memilih pemimpin karena wajahnya yang tampan dan mulutnya manis. Ucapan itu disampaikan saat menghadiri acara umat Buddha di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai ucapan itu tak pantas disampaikan oleh seorang Menteri Agama. Menurutnya, hal itu malah membuat Yahud dipandang sebagai seorang buzzer dan seperti provokator. Jazil pun meminta agar Menak Yahud lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Terlebih, Yahud merupakan pejabat publik sekaligus menteri yang memperoleh gaji dari rakyat. Buntut pernyataannya mengenai larangan memilih capres ganteng dan bermulut manis, Menteri Agama atau Menak Yahud Khalil Qoumas terancam sanksi dari PKB. Namun rupanya Yahud tidak menggubris ancaman tersebut. Ia justru mempertanyakan wewenang pengurus PKB memanggil dan mendisiplinkannya. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Yahud di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 2 Oktober 2023.
Yakut mengatakan saat ini ia masih tercatat sebagai pengurus di PKB, sehingga ia bertanya siapa yang berhak memanggilnya. Yakut mengaku saat ini ia masih menduduki salah satu jabatan ketua di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB. Namun ia mengaku belum tahu apakah struktur di PKB sudah direvisi atau belum. Hingga saat ini Yakut pun mengaku belum menerima panggilan dari PKB terkait ucapannya tersebut. Jika yang melakukan pemanggilan adalah Dewan Surya PKB, Yakut menegaskan dirinya sangat menghormati para kiai. Sementara itu, Yakut menekankan setiap partai pasti memiliki ADART-nya masing-masing termasuk PKB. Yakut mengklaim pernyataannya itu ia lontarkan demi mencerdaskan masyarakat. Akan tetapi jika dianggap salah, maka ia mengaku siap dipanggil partainya tersebut. Laporan sama PKB bukan, Mbak? Suratnya jadinya udah diterima belum? Gus, Soal apa? Ini loh laporan program di Kemenak yang sudah dijalankan, laporan ke Presiden, laporan terkait pelaksanaan haji, itu aja, laporan pekerjaan. Apa? Ya? Terus kalau soal politik ini kan terakhir katanya akan ada pemanggilan dari PKB untuk pernyataan Yakut soal jangan pilih presiden yang ganteng doang, mulutnya manis. Nah itu sejauh ini sebetulnya surat pemanggilan dari PKB udah masuk. Nggak ada. Tapi kalau dipanggil akan hadir. Kalau resmi saya akan datang. Kalau resmi? Iya dong. Kalau institusi yang panggil kan saya sebagai kader harus taat. Ya tapi ya itu. Jadi saya nggak akan merubah pendapat saya, karena publik ini, masyarakat ini harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang lebih rasional, gitu ya. Karena ini sangat menentukan nasib bangsa dan negara, jadi jangan asal-asalan. Itulah kira-kira pesan. Sama Pak Jokowi tadi ada bahas soal itu juga nggak? Soal kerjaan. Bahas soal PKB juga. Soal PKB juga. Enggak, urusan ini kerjaan saya dipanggil sebagai Menteri Agama gitu loh, nggak ada urusannya dengan partai. Kirain ada nyelip-nyelip dikit Kemarin Caimin apa ya? Nggak tahu saya. Itu presiden dong tanya saya. Kemarin Caimin bilang komentarnya Gus Yakut itu kayak komentar buzzer. Tanggapannya gitu. Iya, tanggapannya Gus gimana? Nggak apa-apa. Kan sempat berkali kali ngomong mengenai karakter politik dengan tidak memilih pemimpin yang berwajah ganteng. Bukan begitu, jangan dipotong. Jadi begini, saya sampaikan ya, jangan memilih pemimpin itu asal melihat fisiknya, mukanya ganteng, bicaranya bagus, manis gitu ya. Jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Kan saya menyampaikan begitu. Kira-kira kan itu betul kan. Jadi nggak boleh agama itu harus menjiwai semua kehidupan, termasuk sebagai menjiwai untuk urusan-urusan politik, tapi jangan diperalat menjadi alat politik agama itu. Tapi ini pernyataannya membuat gaduh masyarakat. Kok gaduh ya, gimana? Gaduhnya di mana coba? Wong saya nih menyampaikan norma-norma yang benar, norma-norma yang objektif menurut saya. Publik itu ya begitu, memilih yang rasional, memilih yang yang dengan pertimbangan yang benar-benar untuk bangsa dan negara, bukan hanya sekedar tampilan fisik. Salahnya di mana? Kok gaduh ya? Enggak lah menurut saya. Ya kan? Jangan menggunakan agama sebagai alat politik. Itu kan benar. Kita kan nggak mau agama kita ini ternodai karena urusan politik. Ya? Jadi nggak akan kok gaduh, statementnya jadi nggak akan dicabut gitu. Ya enggak. Wong saya ini punya kewajiban sebagai Menteri Agama untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama, itu nggak spesifik satu agama saja. Seluruh umat beragama menjaga agamanya masing-masing, agar agamanya jangan diperalat untuk kepentingan politik.